Ledakan. Pria parubaya itu mengepalkan tinjunya, menatap cahaya pedang yang tajam, dan langsung berlari ke arah cahaya pedang itu. Kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan dampak yang tak terlihat di sekitarnya, dan meja serta kursi yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Beberapa prajurit yang berada di dekatnya harus mundur ke belakang. Memanggil. Pria parubaya itu jelas tidak akan bertarung lebih jauh, tetapi dia tiba-tiba melangkah dengan ringan, dan dalam sekejap mata, dia menerobos jendela dan melarikan diri. Melihat pria parubaya itu benar-benar menerobos jendela dan melarikan diri, semua orang mengira pertarungan sudah berakhir, tetapi pria ceroboh itu tersenyum dingin saat ini. Kau memprovokasiku, pemabuk, dan kau ingin pergi begitu saja. Kau mau kemana? Lelaki ceroboh yang mengaku pemabuk itu tertawa dingin saat ini, lalu menghilang di tempat. Hilangnya keduanya juga membuat beberapa prajurit di restoran itu menunjukkan sedikit kegembiraan di mata mereka. Menurut mereka, ada orang yang berkelahi setiap saat. Jika satu orang terbasmi, akan ada satu orang yang berkurang. Memikirkan hal ini, yang lain berlari ke bawah. Wei Hong juga meninggalkan tempat duduknya dan berlari ke bawah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Hong Cheng akan menjadi sangat kacau. Sedangkan untuk sekte besar lainnya, tidak ada yang peduli dan mereka mengikuti kerumunan dan berlari ke bawah bersama-sama. Ledakan, 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 titik titik titik, titik titik titik. Saat kerumunan baru saja turun ke bawah, Wei Hong melihat dua sosok di kehampaan menyerang dengan cepat, dan bangunan-bangunan di kota itu runtuh. Kedua pria itu, yang keduanya adalah prajurit, saling bertarung, dan daya rusak yang mereka timbulkan cukup besar. Hantu tua, jangan berpikir kau bisa bertindak terlalu jauh. Kita akhiri saja seperti ini. Kalau tidak, jika Tai Wuking datang, kita berdua akan mendapat masalah. Pria parubaya itu jelas khawatir. Dia mundur berkali-kali, dan pada saat yang sama berteriak pada pemabuk itu. Dasar Tai Wuking, aku bahkan belum pernah mendengar tentangnya. Hong Cheng bukan miliknya, jadi mengapa aku harus mendengarkannya? Ekspresi jijik terpancar di wajah pemabuk itu saat ini. Dia menatap pria parubaya itu dan menariknya pelan-pelan dengan kedua tangannya. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang dipadatkannya melesat ke arah pria parubaya itu lagi. Ledakan, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, bahkan sebelum mendekati pria parubaya itu, berubah menjadi puing-puing dan menghilang di udara. Pada saat ini, di depan pria parubaya itu, ada bola cahaya merah, memancarkan aura berdarah, seperti gunung darah dan lautan darah. Namun, saat cahaya itu memudar, sesosok sosok melintas, memancarkan sedikit niat membasmi. Di belakangnya, seolah-olah dia telah keluar dari gunung darah. Dia mengenakan pakaian berwarna darah, tetapi matanya memancarkan dingin, menatap pemabuk itu. Dia berkata dengan ringan, katakan apa yang baru saja kau katakan lagi. Hanya dengan menatap si pemabuk dengan matanya saja sudah seperti pisau tajam, yang membuat jiwa si pemabuk bergetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Ekspresi ngeri melintas di wajahnya. Dia menatap Tai Wuking di depannya, tetapi tetap berkata dengan tegas, Hong Cheng ini bukan milik Tai Wuking saja. Walaupun Jiu Tuzi belum pernah melihat Tai Wuking, dia sudah tahu bahwa orang di depannya bukanlah seseorang yang mampu dia singgung. Jadi dia menjadi lebih berhati-hati, dan dia menebak bahwa orang di depannya adalah Tai Wuking. Di mata si pemabuk, dia sudah menyerah sedikit, jadi dia seharusnya memberi Tai Wuking jalan keluar. Namun, pada saat ini, Tai Wuking tiba-tiba bergerak, dan sungai darah di belakangnya mengikuti gerakannya dan langsung menangkap si pemabuk. Darah dan energi yang tak ada habisnya membuat si pemabuk benar-benar kehilangan akal sehatnya. Pada saat ini, sungai darah langsung menyelimuti si pemabuk. Dengan teriakan melengking, si pemabuk ditelan. Desir, darah yang tak berujung mengalir kembali di belakang Tai Wuking. Hanya dengan satu gerakan, dia membasmi pemabuk di depannya tanpa meninggalkan jejak. Hal ini membuat penonton lainnya merasa takut. Saat ini, Tai Wuking hanya menatap pria parubaya itu. Tai Wuking, aku tidak bermaksud berkonflik dengannya, tapi aku tidak punya pilihan lain. Pria parubaya itu tampak agak jelek, menatap Tai Wuking, dan berkata sambil tersenyum masam. Itu hanya akan memotong salah satu lenganmu. Tai Wuking berkata dengan ringan, dan begitu dia selesai berbicara, kedua jarinya mengembun menjadi energi pedang. Sebelum pria parubaya itu sempat bereaksi, energi pedang itu langsung menuju lengan kirinya dan memotong lengan kiri pria parubaya itu. Ah! Butuh beberapa detik bagi pria parubaya itu untuk bereaksi. Ia berteriak, tetapi dengan cepat menghentikan pendarahan di lengan kirinya. Ia menatap Tai Wuking dan berkata dengan gigi terkatup, terima kasih atas belas kasihanmu. Setelah selesai berbicara, pria parubaya itu berbalik dan berjalan pergi,
sambil mengambil lengan kirinya yang terjatuh ke tanah. Jika dia lebih cepat, dia pasti bisa menangkap lengan kirinya. Namun, Tai Wuking menatap semua orang dengan dingin dan pergi. Kali ini, tak seorang pun di antara penonton berani mengungkapkan pendapat yang berbeda. Tindakan Tai Wuking tadi membuat mereka takut. Namun, Wei Hong melihat lebih dari yang lain. Menurutnya, hal yang benar-benar menakutkan dari Tai Wuking adalah kekuatannya yang tersembunyi. Wu Jun tingkat 7 sedikit lebih kuat dari Hua Long. Kekuatanku sendiri masih terlalu lemah. Pada saat ini, Wei Hong tersenyum pahit di dalam hatinya dan merasa sedikit getir. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan melihat penyimpangan seperti itu hanya dengan datang ke Sekte Yujian sekali. Namun, justru karena inilah darah Wei Hong muncul. Menjadi selangkah lebih lambat tidak berarti menjadi lebih lambat selama sisa hidup Anda. Hal yang paling mendesak adalah berlatih dan berlatih lagi. Wei Hong sedang berpikir dengan tenang saat ini, dan hendak melihat sekeliling. Karena peringatan Tai Wuking dan guncangan darah dan empedu tadi, Hong Cheng memiliki sedikit keteraturan. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa 10 sekte utama di domain Xuan Kong semuanya memilih untuk bertahan saat ini. Tidak ada cara, dan tidak ada yang lebih kuat dari mereka. Putra-putra sekte yang dulunya bangga kini memilih untuk berlatih di penginapan, dengan tujuan agar tidak bertemu dengan siapapun dari wilayah angin dan petir. Meskipun hubungan antara wilayah angin dan petir dan wilayah Xuan Kong tidak buruk, namun juga tidak baik. Terlebih lagi, sumber daya di Wind and Thunder Domain jauh lebih kaya daripada yang ada di Hanging Domain. Justru karena sumber daya yang kaya itulah Wind and Thunder Domain lebih kuat dari Hanging Domain. Kali ini, orang-orang yang datang dari Wind and Thunder Domain jelas lebih kuat daripada yang ada di Hanging Domain. Kakak senior, kapan harta karun Xuanwu ini akan keluar? Jika tidak keluar, berapa lama kita harus tinggal di sini di Hongcheng? Kita tidak bisa melakukan apa-apa dan harus berhati-hati di mana-mana. Di kota barat, gadis berpakaian ungu dari gerbang 7 bintang menunjukkan sedikit kemarahan di wajahnya saat ini, dan berbicara dengan sedikit keluhan. Baiklah, Xiao An, tolong berhenti bicara. Kali ini, Hongcheng jauh lebih rumit dari yang kamu bayangkan. Selain itu, sebelum harta karun Xuanwu dibuka, kita hanya bisa menunggu dan bersabar. Lelaki setengah baya yang agak tenang itu, pada saat ini, memiliki ekspresi serius di wajahnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Baiklah, aku mengerti, kakak senior. Jangan membuat masalah dan tunggu sampai harta karun Xuanwu keluar. Oke, gadis bernama Xiao An itu menunjukkan sedikit ketidaksabaran saat ini dan berkata dengan suara yang dalam. Melihat penampilan gadis itu, Lu Yuan tersenyum getir. Meskipun adik perempuan di depannya itu aneh, dia sebenarnya cukup pintar. Justru karena itulah kali ini, sang guru meminta Lu Yuan untuk membawa adik perempuannya keluar untuk berlatih. Namun, adik perempuan di depannya tidak terlalu peduli dengan banyak hal, yang membuat Lu Yuan merasa sedikit tidak berdaya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat ini, dia hanya bisa mengikuti adik perempuan itu dengan saksama untuk mencegahnya melakukan kesalahan. Kakak senior, apakah menurutmu kita akan bertemu seseorang dari Sekte Tianyi kali ini? Tiba-tiba, mata Lu Yuan sedikit berubah, lalu dia sepertinya mengingat sesuatu dan berkata sambil menggertakkan giginya. Melihat Lu Yuan seperti ini, Lu Yuan tentu saja mengerti apa yang sedang terjadi dan berkata, adik junior, aku tahu kamu ingin membasmi Wei Hong karena masalah bibimu, tetapi sekarang, situasi di Hongcheng rumit, lebih baik kita diam saja daripada bergerak. Aku berjanji padamu, selama masalah harta karun Xuanwu terselesaikan, jika Wei Hong masih hidup, aku pasti akan membantumu membasminya. Menurutmu apakah ini tidak apa-apa? Saat mengatakan ini, Lu Yuan memiliki nada yang acuh tak acuh. Meskipun kultivasinya bukan yang terkuat, kultivasinya di tingkat kelima Wu Jun membuatnya cukup sombong untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Sekarang Lu Yuan hanya ingin Liu An tenang. Baiklah, kakak senior, kita sepakat. Liu An berkata dengan keras setelah mendengar perkataan kakak seniornya, sambil menggertakkan giginya dalam hati, dia memutuskan untuk membiarkan Wei Hong hidup beberapa hari lagi. Melihat Liu An berhenti membuat masalah, Lu Yuan merasa lega. Namun, ia melihat wajah Liu An berubah marah, matanya memancarkan kemarahan yang kuat, dan ia berteriak marah dan bergegas keluar. Adik perempuan, melihat ekspresi Liu An, Lu Yuan ingin menghentikannya, tetapi dia gagal menghentikannya. Kemudian, dia melihat orang yang dilarikan Liu An, yang tidak lain adalah Wei Hong. Ambil nyawamu. Liu An hanya punya satu ide di benaknya saat ini, yaitu memotong Wei Hong di depannya menjadi dua bagian dengan satu pedang. Sambil memegang pedang panjang di tangannya,
dia menebas langsung ke arah Wei Hong sebelum Wei Hong sempat bereaksi. Tidak ada teknik pedang yang terlibat, hanya serangan pedang biasa, tetapi itu terintegrasi dengan persepsi Liu An sendiri. Dalam sekejap mata, dia datang di depan Wei Hong, ingin memotong Wei Hong menjadi dua dengan satu serangan. Desir, Wei Hong yang terkejut terpaksa menggerakkan kakinya ke belakang dengan ringan, dan menggunakan teknik Peng Ibel untuk menjauh dari jangkauan cahaya pedang. Wei Hong menatap Liu An di depannya saat ini, dan kilatan amarah muncul di matanya. Awalnya, dia mengira wanita ini tidak tampak seperti orang yang kejam, jadi dia membiarkannya hidup. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa wanita itu akan ingin membasminya lagi saat ini. Liu An tidak menyangka Wei Hong bisa menghindar dengan mudah. Saat hendak menyerang lagi, dia melihat Wei Hong di depannya tiba-tiba bergerak. Sebelum dia sempat bereaksi, Wei Hong sudah ada di depannya seperti bayangan, dan cahaya tinju mengembun di tangan kanannya, dengan satu pukulan, dia menjatuhkan Liu An. Sebelum LV Yuan tiba, Liu An terbanting ke tanah, menyemburkan darah dari mulutnya. Ia merasakan sakit yang luar biasa dari dalamnya, yang membuat Liu An benar-benar tak percaya. Ia telah mencapai tingkat kedua Wujun, tetapi ia malah terbanting oleh pukulan Wei Hong. Selamat datang untuk membaca. Batuk, batuk. Liu An mulai batuk hebat dan berdiri dengan susah payah. Wei Hong tidak menyerangnya, tetapi menatap Liu An dengan sedikit dingin dan berkata dengan dingin, aku membiarkanmu pergi terakhir kali. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membasmi orang? Saat Wei Hong berbicara, seluruh tubuhnya memancarkan niat membasmi yang kuat. Niat membasmi yang mengerikan menyelimuti Liu An, menyebabkan Liu An yang sudah terluka memuntahkan darah lagi. Kamu sangat berani. Dengan teriakan yang dalam, niat membasmi yang mengerikan yang diciptakan oleh Wei Hong hancur total. Pada saat ini, Lu Yuan membantu Liu An berdiri. Melihat Liu An yang tampak sedikit linglung, Lu Yuan berteriak dengan suara yang dalam, adik perempuan, bangun. Saat berbicara, Lu Yuan menyuntikkan sedikit tenaga lembut langsung ke tubuh Liu An, menyebabkan Liu An mendekat. Pandangan bingung dan panik di matanya benar-benar menghilang, tetapi digantikan oleh kemarahan yang tak berujung. Jika Lu Yuan tidak membangunkan Liu An akan kehilangan akal sehatnya sebagai seorang pejuang saat itu juga, dan akan sulit baginya untuk membuat kemajuan dalam seni bela diri di masa depan. Karena itu, baik Liu An maupun Lu Yuan memiliki ekspresi membasmi di wajah mereka. Melihat Liu An baik-baik saja, Lu Yuan memberi isyarat kecil, dan dua orang di belakangnya membantu Liu An berdiri. Pada saat yang sama, Lu Yuan menatap Wei Hong. Ada sedikit niat membasmi di matanya, dan dia berkata dengan suara dingin, kamu benar-benar kejam dan tak berperasaan. Titik. Wei Hong merasakan aura LV Yuan, tetapi dia sama sekali tidak takut. Meskipun dia tidak dapat mengalahkan Wujun tingkat 5, dia yakin akan lolos tanpa cedera. Memikirkan hal ini, Wei Hong mencibir, bisakah dia membasmiku tetapi tidak melawan? Dulu, kau membasmi ribuan anggota keluarga Qi, ibel pembasmi sepertimu tidak pantas tinggal di dunia ini. Hari ini, aku akan membersihkan sekte Yang Shen untukmu. Pada saat ini, Lu Yuan menatap Wei Hong dan berkata dengan dingin. Wei Hong mencibir diam-diam dan berkata dengan tenang, jika keluarga Qi tidak membuat masalah bagiku, bagaimana mungkin aku membasmi mereka karena kalian, Sekte 7 Bintang, sangat suka menegakkan keadilan atas nama surga, maka sekarang karena ibel merajalela, aku sarankan agar kalian, Sekte 7 Bintang, dapat memisahkan sekelompok elit untuk secara langsung menjaga ketertiban di domain langit tersuspensi. Seorang anak yang berlidah tajam. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wei Hong, Lu Yuan berteriak keras. Kata-kata Wei Hong cukup menyakitkan. Dia takut bahkan jika Lu Yuan mengabaikannya, sekte lain tidak akan bisa mentolerirnya hanya berdasarkan kata-kata Wei Hong. Memikirkan hal ini, Lu Yuan tidak akan menyia-nyiakan kata-kata lagi dengan Wei Hong. Dia melangkah maju dan melepaskan aliran energi sejati dari tangannya. Energi itu terjerat dalam kehampaan dan mengelilingi Wei Hong. Hancurkan untukku. Wei Hong mencibir, tetapi tangan kanannya tiba-tiba melihat ki sejati dan langsung menghancurkannya. Pada saat ini, Lu Yuan memegang tombak di tangannya, dan dia langsung menusuk Wei Hong dengan tombak itu. Ledakan. Seluruh ruang tampaknya telah sepenuhnya ditembus oleh tombak ini, dan udara sepenuhnya terbakar oleh tombak perak itu. Pada saat ini, tombak itu sepenuhnya menyelimuti Wei Hong. Apa yang terjadi, kenapa mereka bertengkar lagi? Ada yang mengabaikan kata-kata Tai Wu King lagi. Lihatlah lelaki yang memegang tombak itu, dia pasti berasal dari Sekte 7 Bintang. Ya, tapi siapa yang bertarung dengannya? Saat kedua pria itu bertarung,
banyak sekali prajurit berkumpul di sini. Mereka jelas tidak menyangka akan terjadi pertarungan, dan mereka memulai diskusi yang panas. Sambil menatap ke langit, mereka menemukan bahwa pemuda itu hanyalah seorang prajurit tingkat pertama, tetapi dia sama sekali tidak kalah dalam pertempuran, yang mengejutkan orang lain. Saya mengenalinya. Orang ini adalah Wei Hong. Jadi dia Wei Hong. Aku tidak pernah menyangka dia akan datang ke Hongcheng. Omong kosong, harta karun Xuan Wu sangat menggoda, bagaimana mungkin Wei Hong tidak datang? Dia benar-benar berani datang. Sekte 7 Bintang dan Sekte Tianyi siap menghadapinya. Akhirnya, seseorang mengenali Wei Hong. Raut wajah semua orang sedikit berubah. Mereka tidak menyangka Wei Hong benar-benar berani datang ke Hongcheng. Tahukah Anda, Hongcheng sekarang adalah tempat yang terkenal. Namun, setelah memikirkannya, mereka merasa lega. Bagaimana mungkin seseorang yang disebut jenius takut pada rasa takut? Benar sekali. Menurut pendapatku, meskipun kultivasi Wei Hong sedikit lemah sekarang, dia memang kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Meskipun Wei Hong terjebak dalam pertempuran yang sulit, dia mendengar semua diskusi di bawah. Dia berpikir dalam hatinya bahwa jika dia menciptakan formasi seperti itu, Hua Long mungkin akan segera muncul. Dia ingin melihat apakah Hua Long akan bertindak di depan begitu banyak orang. Jika dia tidak bertindak, prestise Hua Long akan semakin berkurang. Namun, jika dia bertindak, maka dia dapat memanfaatkan situasi untuk menipunya. Memikirkan hal ini, Wei Hong menatap serangan mengerikan LV Yuan, tetapi dia menepuk telapak tangannya dengan keras. Kekuatan mengerikan itu membuat Wei Hong langsung terbang menjauh, memuntahkan darah. Pada saat ini, mata Wei Hong luar biasa cerah, bersinar dengan sedikit kecemerlangan. Melihat LV Yuan, dia tertawa dingin, kalian Sekte 7 Bintang seharusnya tidak bertindak terlalu jauh. Jika kakak senior Hua Long ada di sini, bagaimana dia bisa mentolerir keangkuhanmu? Jangan bilang Hua Long tidak ada di sini. Bahkan jika dia ada di sini, apa yang perlu ditakutkan? Lu Yuan begitu haus darah saat ini sehingga dia benar-benar lupa tentang jebakan yang dipasang Wei Hong. Mendengar kata-kata Wei Hong, dia berbicara dengan sangat arogan. Pada saat yang sama, dia membelah tombak di tangannya menjadi dua dan melemparkannya langsung ke Wei Hong. Saudara Hua Long, apakah kau akan membiarkan Sekte Yang Shen kita dipandang rendah seperti ini? Wei Hong menunjukkan sedikit senyum, tetapi kemudian dia berteriak keras lagi, karena dia telah menyadari kedatangan Hua Long dan yang lainnya. Desir, tepat saat Wei Hong selesai berbicara, sebuah sosok muncul di depannya. Wei Hong menatap Hua Long, yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya, dan tersenyum tipis. Saudara Hua Long, saya serahkan padamu. Orang ini telah memfitnah Sekte Yang Shen kita begitu banyak, kita harus memberinya pelajaran. Desir, setelah Wei Hong selesai berbicara dengan Hua Long, dia langsung bergerak dan datang di depan orang-orang yang dibawa oleh Sekte Yang Shen. Dia tersenyum dan berkata, "Halo, kakak seniormu, dan halo, saudara-saudara senior." Kecuali Mu Ziling, yang lain hanya melirik Wei Hong dan mengabaikannya. Namun, Wei Hong tidak peduli dengan hasilnya dan mengalihkan pandangannya kembali ke kehampaan. Ada begitu banyak orang di sekitar, belum lagi sekte-sekte di domain Xuankong, sekarang beberapa domain lain telah berkumpul di Hongcheng. Hua Long adalah pemimpin domain Xuankong. Wei Hong tidak percaya bahwa dia akan melepaskannya karena pengaruhnya sendiri. Memikirkan hal ini, Wei Hong menyipitkan matanya sedikit, dan saat ini, pikiran Hua Long hampir sama persis dengan pikiran Wei Hong. Namun, semakin banyak hal ini terjadi, wajah Hua Long menjadi semakin suram dan menakutkan. Dia tahu bahwa dia telah ditipu oleh anak ini. Momentum Hua Long bagaikan gunung berapi yang akan meletus. Dia menatap Lu Yuan dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tahu bahwa Sekte Qixingmu selalu sombong, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa kamu berani bersikap begitu kejam terhadap Sekte Yang Shenku." Setelah selesai berbicara, Hua Long tidak memberi Lu Yuan kesempatan untuk berbicara. Tiba-tiba dia melangkah maju, dan sebuah pedang panjang tiba-tiba muncul di tangan Hua Long. Pedang panjang berwarna perak itu tiba-tiba memancarkan semburan cahaya pedang yang sangat terang, yang langsung menyelimuti Lu Yuan. Awalnya, LV Yuan ingin menjelaskan beberapa patah kata lagi, tetapi serangan gegabah Hua Long membuat LV Yuan marah. Sekarang, dia juga mewakili pedang Sekte 7 Bintang, jadi bagaimana dia bisa menyerah? LV Yuan memegang kedua senjata pendek itu erat-erat. Lapisan demi lapisan penghalang benar-benar menghalangi serangan Hua Long. Ledakan, 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 titik.
Tabrakan antara Wujun tingkat kelima dan Wujun tingkat keenam menyebabkan kerusakan besar, dan deretan bangunan di sekitarnya runtuh total. Orang-orang yang dekat dengan mereka tidak dapat berhenti mundur, jelas mereka terkena. Pedang panjang di tangan Hualong semakin bersinar terang, dan dia menatap LV Yuan dengan wajah tenang. Dia mengayunkan pedang panjang itu dengan ringan, mengubahnya menjadi hujan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa jeda, dia berteriak dengan tenang maju. Pada saat ini, hujan pedang yang mengerikan itu tampaknya mengisolasi seluruh ruang. Setelah pedang itu diayunkan, Hualong tidak berhenti, tetapi memancarkan hawa dingin yang tak berujung dari seluruh tubuhnya, dan berteriak pelan es 1000 mil. Setelah mengatakan ini, dia mengayunkan pedangnya lagi. Pedang ini tampaknya membelah seluruh kehampaan menjadi dua, dan hanya di kehampaan itu orang dapat melihat kepingan salju yang tak berujung jatuh. Saat kepingan salju jatuh, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa kepingan salju yang tak berujung itu tidak jatuh di tempat lain, tetapi hanya menyelimuti LV Yuan. Apakah ini es yang luasnya ribuan mil? Aku tidak pernah menyangka bahwa kultivasi Hualong akan menjadi lebih mengerikan. Ya, konon jurus ini diciptakan olehnya. Begitu jurus ini dilakukan, semua makhluk hidup dalam radius 1000 mil akan tersegel. Sepertinya Lu Yuan akan mengalami kesulitan kali ini. Beberapa prajurit yang mengenal keduanya berbisik-bisik saat ini, dan Wei Hong menatap pertarungan di langit tanpa reaksi apapun. Namun, secercah cahaya melintas di matanya. Dia mengerti bahwa masih ada celah besar antara dirinya dan Hualong. Ah! LV Yuan, yang terjebak di dalam, meraung keras, dan tiba-tiba bergegas keluar dengan dua senjata di tangannya. Dia tampak sangat menyedihkan, dengan wajah yang sedikit muram dan ungu. Dia menatap Hualong dan berteriak dengan marah, hancurkan dunia. Setelah dia selesai bicara, kedua tombak di tangan Lu Yuan tiba-tiba memancarkan semburan cahaya merah menyala, dan bersama pancaran cahaya merah itu, seluruh ruangan seakan terbakar, dan hawa dingin yang disebabkan oleh es 1000 mil yang dilepaskan Hualong pun hancur total. Pada saat ini, Lu Yuan mengayunkan tombaknya dan bergerak, memegang dua tombak di tangannya, seperti dua naga api, satu di kiri dan satu di kanan, dan bergerak maju lurus. Di udara, kedua naga api itu tiba-tiba menyemburkan api yang tak berujung, mencoba membakar Hualong secara langsung. Pengadilan kematian. Hualong tersenyum dingin. Menghadapi serangan mengerikan Lu Yuan, dia tidak menghindar atau menghindar. Sebaliknya, dia melangkah maju dan mengepalkan tinju dengan tangan kirinya, yang menghantamnya dengan keras. Ledakan. Hualong tidak bergerak sama sekali meskipun dihujani serangan yang mengerikan, dan serangan Lu Yuan berhasil diblok. Namun, tepat saat Lu Yuan hendak menyerang, Hualong mengayunkan pedangnya dengan tangan kanannya, dan semua cahaya pedang terkondensasi di dalamnya, dan satu titik menusuk langsung ke tenggorokan Lu Yuan. Wajah Lu Yuan berubah drastis, dan dia tidak lagi peduli dengan apapun. Dia dengan cepat mundur ke belakang. Namun, cahaya pedang yang menakutkan mengikutinya seperti bayangan. Cahaya pedang tidak berubah sama sekali saat langkah kaki Lu Yuan menghilang. Basmi, basmi, basmi. Pada saat ini, Hualong terlihat sekali lagi mengayunkan cahaya pedang yang tak berujung. Kali ini, cahaya pedang itu berubah menjadi ribuan pasukan, seperti pasukan dari zaman kuno, memancarkan kekuatan pembasmi yang tak berujung, dan niat membasmi yang ilusif membubung ke langit. Kerumunan yang menyaksikan saat itu melihat cahaya pedang itu menjelma menjadi pasukan yang perkasa, legiun kuno, menunggangi kuda-kuda emas, memegang tombak-tombak perak, tak terhentikan, dan hawa pembasmian yang mengerikan terpancar dari mereka, membuat para penonton merasa takut. Dia sangat kuat, tidak heran dia bisa menjadi kandidat pemimpin sekte Yangshan berikutnya. Benar sekali. Lagi pula, ini seharusnya bukan kekuatannya yang sebenarnya. Tidakkah kau perhatikan bahwa Hualong tampaknya tidak merasa lelah dari awal hingga akhir? Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku baru ingat kalau dalam kasus ini, bukankah itu berarti Lu Yuan memang ditakdirkan untuk mati? Tentu saja, jika ini terjadi, Sekte 7 Bintang mungkin akan merasakan sakitnya. Mendengar pembicaraan ini, Lu Yuan menjadi sangat cemas. Dia tentu tahu bahwa Lu Yuan sangat mencintainya. Karena itu, Lu Yuan tidak takut sepanjang jalan, karena menurutnya, Lu Yuan selalu ada untuknya dalam segala hal. Namun sekarang, melihat bahwa kakak laki-laki yang paling dia hormati dan andalkan itu benar-benar tidak beruntung, Lu Yuan tiba-tiba teringat apa yang dikatakan ayahnya, bahwa ada banyak sekali bakat di domain Xuankong, dan bahwa para jenius di domain lain bahkan lebih menakjubkan. Kamu harus tetap bersikap rendah hati kali ini ketika kamu keluar. Lu Yuan juga ingat bahwa ketika dia mengatakan bahwa Lu Yuan kuat,
Lu Yuan sering mengatakan bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Selama ini, Liu An mengira itu adalah kerendahan hati kakak laki-lakinya. Namun, sekarang tampaknya ini hanyalah perasaan Lu Yuan yang sebenarnya. Memikirkan hal ini, Liu An tidak dapat lagi mengendalikan dirinya dan ingin pergi untuk membantu, tetapi dihentikan oleh murid-murid lain dari Sekte 7 Bintang. Adik kecil, jangan buat masalah sekarang. Beberapa pengikut Sekte Bintang 7 mengucapkan ini dengan sedikit rasa getir saat ini. Mendengar kata-kata mereka, secercah penyesalan melintas di mata Liu An. Kemudian, melihat ke kejauhan, ke arah Sekte Yang Shen, Wei Hong memasang ekspresi puas di wajahnya, yang membuat Liu An semakin marah. Jika mata bisa membasmi, Wei Hong pasti sudah terbasmi berkali-kali. Ledakan, situasi di lapangan berubah lagi. Meskipun Lu An menangkis serangan mengerikan itu, dia benar-benar terpental. Pada saat terpental mundur, bangunan yang ditabraknya hancur berkeping-keping seperti pohon mati atau kayu lapuk. Engah, Lu Yuan tampak sangat menderita saat ini, dan memuntahkan seteguk darah. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan hidupnya mulai menghilang. Jika dia terus bertarung seperti ini, tidak akan butuh waktu lama sebelum Hua Long membuatnya kelelahan. Tepat saat Lu Yuan hendak berdiri, dia melihat sosok Hua Long di kejauhan lebih cepat dan mengikutinya lagi. Pada saat yang sama, Hua Long benar-benar melangkah langsung ke arah Lu Yuan. Momentum yang tak berujung itu benar-benar mengunci Lu Yuan di dalamnya, membuatnya tidak punya jalan keluar. Wajah Lu Yuan menjadi mengerikan dan menakutkan, dan dia berguling dan dengan cepat menghindar ke samping. Ledakan, Hua Long menginjak posisi di mana Lu Yuan baru saja berdiri, dan tanah retak karena tendangan itu. Pada saat ini, tanah retak dan menyebar ke segala arah. Kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan Lu Yuan, yang baru saja melarikan diri, terbang keluar lagi. Mengembuskan, 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 Lu Yuan terus-menerus memuntahkan darah. Pada saat ini, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia hanya melihat sosok Hua Long menghilang di tempat. Ketika dia muncul lagi, dia datang di depan Lu Yuan, dan ujung pedangnya menunjuk langsung ke tenggorokan Lu Yuan. Tampaknya dengan tusukan kecil, pedang itu dapat memotong tenggorokannya. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa Lu Yuan sangat kuat di dalam. Melihat ancaman kematian seperti itu, Lu Yuan tetap tenang dan menutup matanya dengan lembut. Namun, tepat ketika dia mengira akan dibasmi, dia merasa tenggorokannya mengendur. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Hua Long telah menyimpan pedangnya. Melihat ekspresi bingung Lu Yuan, Hua Long berkata dengan dingin, "Aku bertarung denganmu hanya karena kamu memfitnah Sekte Yang Shen milikku. Kami di wilayah Xuan Kong tidak harus bertarung sampai mati. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan." Setelah selesai berbicara, Hua Long langsung pergi dalam sekejap mata dan hendak pergi. Wei Hong jelas tidak menyangka Hua Long akan melakukan hal seperti itu. Untuk sesaat, dia tampak terkejut. Lu Yuan jelas sedikit terkejut dengan perilaku Hua Long, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia melihat Liu An telah memimpin dan membantu Lu Yuan berdiri. Ketika Lu Yuan ingin mengatakan sesuatu, dia memuntahkan darah lagi. Jelas, meskipun Hua Long tidak membasminya, dia terluka parah. Tepat ketika yang lain mengira semuanya baik-baik saja dan hendak pergi, langit di kejauhan tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Pada saat ini, terdengar suara yang agak suram, "Kamu sangat berani sehingga berani bertarung." Ketika Hua Long mendengar suara ini, ekspresinya sedikit berubah. Tetapi yang lain memahami sesuatu saat ini, dan beberapa penonton menjadi bersemangat. Begitu suara itu jatuh, sosok Tai Wuking kembali bersinar. Dengan kemunculan Tai Wuking, semua orang merasa seolah-olah pikiran mereka tidak terkendali. Seluruh langit berubah menjadi merah darah yang tak berujung, seolah-olah Tai Wuking adalah penguasa langit. Suara dingin yang samar terdengar seperti suara dari neraka. Hanya berdiri di sana tanpa gerakan yang tidak perlu, Lu Yuan tidak dapat menahan tekanan dan menyemburkan darah lagi. Pada saat ini, Lu Yuan menggigit lidahnya dengan keras dan pulih dari suasana hati yang mengerikan. Namun, Hua Long hanya memasang ekspresi jelek di wajahnya, tetapi tidak bereaksi sama sekali. Dia menatap Tai Wuking dengan serius, tetapi tidak berbicara, karena akan berlebihan jika mengatakan apapun saat ini. Tai Wuking, di sisi lain, menatap Hua Long dengan senyum dingin tersungging di bibirnya. Desir, dengan sedikit mengangkat tangan kanannya, sungai darah yang tak berujung di kehampaan mengalir turun langsung di sepanjang tangan kanan Tai Wuking, menutupi Hua Long dan orang-orang di belakangnya. Pada saat ini, wajah Hua Long juga sedikit berubah. "Kalian mundur saja," Hua Long berteriak dingin dan langsung menyerbu ke depan.
Tidak peduli seberapa kuat niat membasmi Wei Hong terhadap Hua Long, pada saat ini, dia merasakan sedikit perubahan dalam sikapnya terhadap Hua Long, meskipun dia tahu bahwa tindakan Hua Long tidak lebih dari sekadar pertunjukan. Ledakan, pakaian Hua Long berdesir, dan lengan bajunya yang agak longgar seperti dua pilar saat ini. Hua Long telah menyingkirkan pedangnya, dan mengepalkan tinjunya, menatap sungai darah yang tak berujung. Ketika hendak mencapai Hua Long menariknya dengan kedua tangan dan berteriak pelan, hancurkan untukku. Begitu suara itu jatuh, Hua Long merobek kekosongan di depannya, dan sungai darah yang tak berujung mengalir ke dalam kekosongan. Pada saat ini, Tai Wuking tersenyum dingin, dan seluruh sosok orang itu datang ke Hua Long dalam satu langkah. Tangan kanannya membentuk kepalan, dan 5 bilah tajam tiba-tiba muncul di tangannya di udara. Dia menebas langsung ke arah Hua Long. Ledakan, Hua Long tidak berani ceroboh, dan menyerang pergelangan tangan kanan Tai Wuking dengan kedua tangannya, menghalangi serangan itu, dan pada saat yang sama, dia mundur lagi. Jelas, Hua Long mengerti bahwa serangan jarak dekat dengan Tai Wuking bukanlah strategi terbaik. Desir, Tai Wuking menariknya pelan-pelan dengan kedua tangannya lagi, dan sungai darah itu seperti ular panjang, dan tampaknya memiliki daya serang yang tak ada habisnya. Ia ditarik dengan santai, dan sungai darah itu mengeluarkan napas korosif dari waktu ke waktu. Udara di seluruh ruang tampaknya menguap. Degup, degup, dengan setiap tabrakan berturut-turut, momentum Tai Wuking menjadi semakin kuat, tetapi Hua Long jelas terluka, yang merupakan hal yang wajar, lagi pula, mereka berdua memiliki sedikit perbedaan dalam kultivasi. Namun, meskipun hanya ini, yang lain merasa sangat ngeri. Tai Wuking ini adalah si cerah dari wilayah angin dan petir. Aku tidak pernah menyangka Hua Long bisa bertahan melawannya begitu lama. Benar sekali, tapi ini hanya masalah waktu. Begitulah yang dia katakan. Namun, jika Hua Long tidak mati dalam pertempuran ini, dia akan menjadi sangat kuat di masa depan. Bukankah itu omong kosong jika Hua Long tidak kuat, bagaimana dia bisa dipilih sebagai kandidat pemimpin sekte Yang Shen berikutnya? Pertarungan antara keduanya bahkan lebih mengerikan daripada apa yang terjadi dengan LV Yuan tadi. Karena itu, beberapa prajurit yang dekat satu sama lain juga memulai diskusi yang panas, dan Wei Hong juga menunjukkan keterkejutan saat ini. Hua Long tidak seharusnya dibasmi dengan mudah. Meskipun Wei Hong tidak mengerti apa kartu truf Hua Long, dia tahu bahwa tidak mungkin seseorang yang bisa mendapatkan petualangan hebat bisa terbasmi dengan mudah. Memikirkan hal ini, Wei Hong juga menunjukkan sedikit ketertarikan. Tepat untuk melihat kartu truf seperti apa yang dimiliki Hua Long hari ini. Ribuan mil es. Hua Long mundur berkali-kali, melihat serangan Tai Wuking, dan berteriak lagi, tetapi tangannya tiba-tiba membentuk segel yang rumit, mencoba membekukan serangan Tai Wuking secara langsung. Namun, jelas bahwa Hua Long kecewa. Thousand Miles of Ice-nya gagal untuk pertama kalinya. Mendengus, Tai Wuking berteriak dingin, dan aura pembasmi yang mengerikan serta niat membasmi tiba-tiba mengembun bersama sungai darah dan membentuk bilah tajam yang mengerikan. Bilah tajam ini secara langsung menetralkan semua serangan Hua Long. Dan ini baru permulaan. Selanjutnya, kami melihat energi pedang dan pisau yang tak berujung, bercampur dengan aura korosif. Setelah menembus ribuan mil es Hua Long, itu tidak berhenti. Di bawah tatapan ngeri Hua Long, itu langsung mengenai tubuh Hua Long dengan ganas. Engah, Hua Long akhirnya tidak dapat menahan diri dan memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini, melihat Tai Wuking menyerang lagi, mata Hua Long berkilat dingin. Ini adalah Hong Cheng, tanah domain Xuan Kongku, dan kalian tidak boleh menunjuk jari di sini. Seperti yang diharapkan dari Hua Long, kamu sangat sombong. Sayang sekali, jika kultivasi Hua Long telah mencapai tingkat ke-7 Wujun, dia masih bisa bertarung. Tapi sekarang, itu hanya masalah waktu. Benar sekali, aku tidak pernah menyangka Hua Long bisa bertahan selama ini. Beberapa orang menggelengkan kepala sedikit, jelas merasa sedikit kagum pada Hua Long. Namun, Wei Hong menatap Hua Long dengan saksama, karena ia tiba-tiba menyadari bahwa momentum Hua Long sebenarnya meningkat. Ledakan. Pada saat ini, tiba-tiba, guntur dan kilat menyambar di langit, dan kilatan petir yang mengerikan menyambar langsung ke arah Hua Long. Kilatan petir yang mengerikan itu memaksa Tai Wuking untuk menunda serangannya. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Pada saat ini, Hua Long, yang hanya terlihat dalam guntur dan kilat, meraung, dan dengan raungannya, guntur dan kilat menjadi lebih padat lagi. Guntur dan kilat yang mengerikan membuat beberapa prajurit mundur dengan cepat. Bagaimana mungkin Hua Long benar-benar memilih waktu ini untuk menerobos? Benar sekali.
Apakah dia benar-benar ingin memilih waktu ini untuk menerobos? Tidak diragukan lagi, dia benar-benar bejat. Pada saat ini, para prajurit di sekitar akhirnya mengerti, dan karena mereka mengerti, mereka semua sedikit terkejut. Tidak seorang pun menduga bahwa Hualong akan memilih untuk menerobos pada saat ini, dan tampaknya dia telah dipersiapkan untuk terobosan untuk waktu yang lama. Wajah Tai Wuking tidak menunjukkan kepanikan yang tidak biasa saat ini. Dia menatap Hualong dalam guntur dan kilat, tetapi dia berhenti. Ada sedikit kekaguman di matanya. Dia bergumam, setelah terobosan, akan menyenangkan untuk membasminya. Mendengar kata-kata Tai Wuking yang penuh dengan niat membasmi, yang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Jelas, hanya orang sombong seperti Tai Wuking yang dapat mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Hei, nak, kamu sudah semakin maju, dan Hualong juga sudah semakin maju. Apakah kamu merasa tekanannya semakin besar? Tiba-tiba, suara seber yang sedikit sombong terngiang dalam pikiran Wei Hong. Wei Hong mengabaikan seber dan menatap ke arah Hualong. Pada saat ini, Hualong meraung ke langit, dan kekuatan guntur dan kilat yang tak berujung semuanya diserap oleh Hualong. Pada saat ini, semburan suara berderak datang dari tubuh Hualong. Ketika guntur dan kilat menghilang, Hualong tampak seperti dewa perang, dengan cahaya kuat meledak dari matanya, tak terhentikan. Desir, dengan momentum yang tak terhentikan dan jubah putihnya berkibar dan berdesir, Hualong melangkah maju, mengunci tanah hingga 1 inci. Dalam sekejap mata, dia berada di depan Tai Wuking dan memimpin dalam penyerangan. Sebuah gunung kecil muncul di tangannya entah dari mana, dan saat dia mengedarkan energi bela dirinya, gunung itu tiba-tiba menjadi setinggi 10.000 kaki. Hualong mengangkatnya dengan mudah. Gunung besar yang tak tertandingi, memancarkan kekuatan yang luar biasa, dilemparkan dengan lembut oleh Hualong dan ditekan langsung ke arah Tai Wuking. Gunung besar itu dengan kuat mengendalikan Tai Wuking di dalamnya, seolah ingin menghancurkannya. Menghadapi serangan Hualong, ekspresi Tai Wuking tetap tidak berubah, tetapi ada sedikit rasa dingin di matanya. Sungai darah yang panjang di belakangnya mengalir melawan angin. Menghadapi gunung setinggi 1.000 kaki, dia sama sekali tidak takut. Dengan lambaian tangannya yang kecil, sungai darah yang tak berujung berubah menjadi penghalang, yang menghalangi gunung tersebut. Wah, Hualong saat ini sedang melayang di udara, memegang sebuah gunung besar di tangannya, dan menghantamkannya dengan keras ke bawah gunung. Dampak yang dahsyat itu mencoba menghancurkan penghalang Tai Wuking sepenuhnya. Pada saat ini, Tai Wuking berteriak panjang, dan sungai darah itu benar-benar menggerogoti gunung itu. Hanya dalam beberapa detik, gunung besar itu hancur seperti pohon mati atau kayu busuk. Tai Wuking melesat ke langit, memancarkan niat membasmi yang tak berujung dan sungai darah yang mengerikan, ingin melahap Hualong secara langsung. Tawa dingin keluar dari mulut Hualong. Pada saat ini, dia memancarkan kekuatan yang tak terbatas. Melihat sungai berdarah itu, dia berteriak dengan marah 1.000 mil. Titik. Kali ini, sungai darah itu benar-benar dibekukan oleh Hualong. Hualong, yang telah mencapai pangkat 7 di pasukan militer, secara alami mengalami peningkatan kekuatan yang cepat. Sungai darah yang bergelombang itu benar-benar membeku di kehampaan. Dengan tarikan lembut, Hualong tiba-tiba melihat sebuah kuali kecil di tangannya. Dengan teriakan ringan dari Hualong, energi pedang yang tak berujung terpancar dari kuali tersebut, dan energi pedang tersebut langsung menuju ke arah Tai Wuking. Harta karun yang bermutu tinggi. Ternyata itu adalah tripod raksasa kuno. Benar sekali. Konon, tripod ini ditempa oleh seorang kaisar agung saat itu. Tripod ini memiliki 3 kaki dan berdiri di atas satu sama lain. Jika Anda mengaktifkan tripod ini, tidak ada yang dapat menahan kekuatannya. Dikatakan bahwa Hualong memperoleh harta karun kaisar agung. Tampaknya itu benar. Benar sekali. Dan dia seharusnya memperoleh banyak harta karun. Pada saat ini, para penonton benar-benar tercengang. Tidak seorang pun menyangka bahwa Hualong akan menjadi sangat tidak normal. Pertama, ia berhasil menembus level ke-7 pangkat militer, dan kemudian, ia langsung mengaktifkan tripod raksasa kuno. Beberapa orang yang optimis tentang Tai Wuking sekarang terdiam. Kuali besar itu melayang di udara, dan pada saat ini, formasi pembasmi kuno terpancar darinya. Selain itu, kuali itu memancarkan semburan cahaya menyilaukan yang menjebak Tai Wuking, membuat Tai Wuking tidak mungkin melarikan diri untuk sementara waktu. Ekspresi Hualong saat ini sangat dingin, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan ekspresi yang tidak biasa. Tripod raksasa itu berputar sendiri, menghabiskan energi bela diri Tai Wuking. Tai Wuking tidak lagi setenang sebelumnya.
Dia melihat ke tripod raksasa itu dan berteriak keras. Dua kapak perang besar muncul di belakang Tai Wuking. Saat kapak perang ilusi itu muncul, seluruh langit tertutup sepenuhnya. Kapak perang berwarna merah darah itu tampaknya terkondensasi dari darah yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, melihat formasi pedang dan formasi pisau, Tai Wuking berteriak dengan marah basmi. Ledakan, 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 kapak perang ilusi. Pada saat ini, dengan teriakan Tai Wuking yang dalam, kedua kapak perang itu memancarkan aura pembasmi dan menghantam langsung ke arah formasi. Ledakan dahsyat itu membuat seluruh langit tampak hancur. Pertarungan sengit itu membuat mereka tidak dapat menemukan tempat yang baik di sekitar kedua pria itu. Semua bangunan berubah menjadi abu dalam sekejap mata, tetapi kedua pria itu bertarung semakin sengit. Jika mereka terus bertarung seperti ini, tidak akan lama lagi separuh dari seluruh Hongcheng akan rata dengan tanah. Sekte Yangshen memang telah menghasilkan orang-orang berbakat. Benar sekali. Siapa yang menyangka Hualong akan berhasil menembus medan pertempuran dan menjadi begitu kuat? Tidakkah kau melihat bahwa Hualong ingin membasmi Tai Wuking secara langsung? Titik. Semua orang menatap langit dan melihat Hualong bertarung dengan cara yang benar-benar gila. Yang lebih mengejutkan mereka adalah Ding yang besar itu tiba-tiba menjadi kuat lagi saat Hualong menyuntikkan energi bela diri ke dalamnya. Hualong hanya melangkah satu langkah dan berdiri dengan ringan di atas kuali. Ia menggunakan kinya untuk mengarahkan kuali raksasa itu langsung ke arah Tai Wuking. Wajah Tai Wuking berubah drastis saat ini, tetapi ia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Sudah terlambat baginya untuk menghindar. Ia menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba menamparkan kuali itu dengan kedua telapak tangannya. Pengadilan kematian. Senyum sinis muncul di bibir Hualong. Ia melihat Tai Wuking menghantam tripod raksasa itu, tetapi tidak ada pengaruhnya. Namun, tripod raksasa itu menghantam Tai Wuking secara langsung dan keras, menyebabkannya terpental. Engah. Tai Wuking memuntahkan seteguk darah saat ia terlempar mundur di udara. Ia sebenarnya terluka, namun, Hualong memanfaatkan situasi tersebut dan tidak menyerah. Dengan niat membasmi yang terpancar di matanya, ia melesat maju lagi, bertekad untuk menjatuhkan Tai Wuking hingga mati. Udara tampak tertusuk saat ini, dan kuali besar itu memancarkan aura pembasmi yang tak berujung. Dalam sekejap mata, Tai Wuking akan segera diburu. Wajah Tai Wuking sedikit berubah saat ini. Dia mengakui bahwa dia telah meremehkan Hualong, tetapi tidak ada kepanikan di matanya. Pada saat ini, dua kapak perang besar tiba-tiba muncul di tangan Tai Wuking. Kapak perang ilusi itu menjadi besar saat Tai Wuking menyemburkan seteguk darah. Pada saat ini, sambil memegang dua kapak perang, melihat ke arah tripod besar yang melesat ke arahnya, dia berteriak keras dan menebasnya dengan ganas. Memotong. Kedua kapak perang itu mengeluarkan energi pedang yang tak berujung, seolah melesat keluar dari kehampaan, dan menghantam kuali raksasa itu dengan keras. Benturan keras itu menyebabkan udara terbakar. Di tengah suara keras itu, kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh kedua kapak perang itu menyebabkan Hualong, yang berdiri di atas tripod, sedikit bergoyang. Pada saat ini, Tai Wuking memanfaatkan kesempatan ini dan melangkah mundur beberapa meter. Tai Wuking, yang melayang di udara, memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya, memegang kapak perang besar di tangannya. Di belakangnya ada aliran darah yang membubung ke langit, seolah-olah jiwa-jiwa yang dizalimi tak terhitung jumlahnya sedang menangis. Kolom darah yang mengerikan yang mengembun berulang-ulang membuat beberapa orang yang lebih lemah tampak telah kehilangan akal sehat mereka. Mengembuskan, mengembuskan, mengembuskan. Mereka menggigit lidah mereka dan memuntahkan darah sebelum mundur dengan kengerian di mata mereka. Wei Hong juga sedikit mengernyit saat ini. Berapa banyak orang yang telah dibasmi Tai Wuking untuk menciptakan aura berdarah seperti itu? Hualong di kejauhan memiliki ekspresi tenang, tidak terpengaruh sama sekali. Dia menatap Tai Wuking dengan tenang dan berkata dengan suara dingin, wilayah Xuan Kong bukanlah tempat di mana kamu bisa menjadi liar. Kau mencari kematian. Mendengar kata-kata Hualong yang sedikit sarkastik, Tai Wuking menjadi sangat marah. Sambil memegang dua kapak di tangannya, dia melangkah maju dan menebas langsung ke arah Hualong. Cahaya yang menyilaukan benar-benar menyelimuti sekeliling Hualong. Merusak. Pada saat ini, Hualong telah menyingkirkan tripodnya, dan sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Melihat serangan yang mengerikan itu, Hualong hanya mengeluarkan satu pedang, dan dengan satu pedang, dia memblokir semua serangan Tai Wuking. Desir, desir, desir. Hualong tidak menunggu Tai Wuking bereaksi. Ia langsung melompat dan mengayunkan pedangnya. Niat pedang di tubuhnya terungkap sepenuhnya saat ini.
Dengan bantuan gerakan pedang, ia memblokir semua rute mundur Tai Wuking. Ledakan, ledakan, ledakan. Konfrontasi dan tabrakan yang sengit membuat kedua pria itu tidak dapat menemukan tempat yang baik di sekitar mereka. Beberapa prajurit yang memegang pedang tanpa sengaja diambil pedangnya oleh niat pedang Hualong. Pada saat ini, prajurit lainnya terkejut lagi. Niat pedang tingkat 7. Ya, itu benar-benar niat pedang tingkat 7, dan sudah berkembang sepenuhnya. Ya ampun, betapa tidak normalnya Hualong ini. Dia benar-benar telah mencapai tingkat ke-7 dari niat pedang. Di seluruh domain Xuan Kong, saya khawatir hanya ada segelintir orang yang telah mencapai 7 niat pedang. Pada saat ini, mata semua orang tampak kosong, mereka tidak tahu kartu apa yang dimiliki Hualong. Dengan begitu banyak kartu yang muncul satu demi satu, beberapa orang yang sebelumnya sedikit tidak puas dengan Hualong harus menggelengkan kepala secara diam-diam. Mereka pikir mereka masih bisa bertarung dengan Hualong, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa mereka salah. Lu Yuan dan yang lainnya dari Sekte 7 Bintang tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk melawan Hualong saat ini, dan bahkan merasa sedikit berterima kasih kepada Hualong. Adapun orang-orang dari sekte lain, mereka yang berada di domain Xuan Kong secara alami mengenal Hualong, dan bagi orang-orang dari domain lain, mereka memandang Hualong dan mengangguk diam-diam. Jelas, kekuatan Hualong telah diakui oleh mereka. Wah, sekarang apakah kamu masih berani melawan Hualong dalam 2 tahun? Pada saat ini, ekspresi Seber sedikit serius. Melihat perubahan ekspresi Wei Hong, ada sedikit ketidakberdayaan dalam suaranya. Perang? Mengapa tidak berperang? Tiba-tiba, Wei Hong berubah seperti pisau besar, melesat lurus ke langit. Dalam benaknya, sebuah suara berkata dengan tegas bahwa Wei Hong mengepalkan tinjunya, dan ekspresinya menunjukkan rasa percaya diri yang kuat. Sudah berapa lama dia berlatih? Sudah berapa lama Hualong berlatih? Jika Wei Hong punya cukup waktu, dia tentu akan bisa mengejar ketertinggalannya. Namun, meskipun 2 tahun itu terlalu singkat, Wei Hong sudah kehilangan kepercayaan diri dan malah memiliki semangat juang. Tiba-tiba, Wei Hong merasa tubuhnya terguncang. Ledakan, ledakan, ledakan. Terdengar suara gemuruh dari tubuh Wei Hong, dan pada saat ini, beberapa sambaran petir menyambar Wei Hong di langit. Setelah menerobos ke tingkat Wujun, setiap kali berlatih, ia akan ditemani oleh arah yang berbeda dari surga. Dapat dikatakan bahwa terobosan berikutnya, di atas tingkat Wujun, akan menjadi perebutan seni bela diri, dan ia secara alami akan dihukum oleh surga. Hukuman surgawi bisa ringan atau berat, oleh karena itu, ketika beberapa sambaran petir menyambar Wei Hong, kecuali orang-orang dari Sekte Yangshen yang cepat mundur, yang lain tidak peduli sama sekali. Lagi pula, dibandingkan dengan sensasi yang disebabkan oleh Wei Hong, pertarungan antara Tai Wuking dan Hualong di langit lebih menarik saat ini. Namun, semua orang di Sekte Yangshen memiliki ekspresi terkejut di mata mereka. Wei Hong ini memang layak dihargai oleh Sekte. Dia akan segera menerobos seperti ini. Benar sekali. Tidak heran dia berani menantang saudara Hualong. Meskipun peluangnya untuk menang sangat kecil, dia mengubah tekanan menjadi motivasi. Dia memang berkarakter. Ya, tapi sayang sekali. Orang-orang dari Sekte Yangshen berdiskusi dengan tenang, dan mereka jelas merasa sedikit kasihan dengan situasi Wei Hong. Bagaimanapun, Wei Hong telah bersumpah dengan sumpah yang beracun, dan dia tentu saja harus melawan Hualong 2 tahun kemudian. Pada saat ini, Wei Hong tidak lagi memperhatikan faktor eksternal. Ketika petir tidak menyambar Wei Hong, dia tidak melawan sama sekali. Sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi nyaman. Teknik overload segera dijalankan oleh Wei Hong. Saat ini, ia sedang berlatih teknik overload untuk menempa tubuhnya lagi. Kekuatan guntur dan kilat ditelan sepenuhnya oleh Wei Hong. Tidak ada rasa tidak nyaman sama sekali. Tubuh Wei Hong juga berputar dengan cepat, dan meridian terbuka satu demi satu, yang menunjukkan bahwa kultivasi Wei Hong meningkat. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat ketika Wei Hong memejamkan mata dan mencoba menerobos, Tai Wuking dan Hualong masih bertarung sengit di kejauhan. Keduanya bertarung sampai mati. Hualong penuh semangat saat ini. Dia menatap Tai Wuking dengan dingin dan berteriak, hari ini, aku akan menggunakanmu untuk menjadi terkenal lagi. Setelah selesai berbicara, Hualong membentuk segel rumit dengan tangannya dan benar-benar menyerang langsung ke arah Tai Wuking. Kekuatan mengerikan yang tak berujung itu bertekad untuk mencekik Tai Wuking sepenuhnya, dan Tai Wuking juga sangat marah saat ini. Di antara teman-temannya, kapan Tai Wuking pernah diperlakukan seperti ini? Memikirkan hal ini, Tai Wuking tidak lagi peduli untuk menyembunyikan kekuatannya,
dan rambutnya yang panjang berkibar. Melihat Hualong, dia berteriak dingin, "Aku heran berapa lama kamu bisa begitu sombong." Setelah mengatakan itu, Tai Wuqing tiba-tiba memegang palu besi besar di tangannya. Palu itu dipenuhi guntur dan kilat yang tak berujung. Sambil menatap Hualong, Tai Wuqing memukulnya dengan palu itu. Pada saat ledakan keras itu, dua kapak perang besar di belakangnya, sesuai dengan keinginan Tai Wuqing, langsung mengarah ke Hualong. Kapak perang berwarna merah darah itu dipenuhi dengan aura pembasmi, dan palu besar itu memancarkan kekuatan guntur dan kilat yang dapat menghancurkan dunia, bertekad untuk membasmi Hualong sepenuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua pria itu bertarung lagi, dari langit ke tanah, lalu dari tanah ke langit. Dapat dikatakan bahwa tidak ada tanah yang bagus dalam jarak 3 mil. Sementara mereka bertarung, Wei Hong juga melakukan sprint terakhirnya. Jika ia berhasil menembus pangkat kedua di ketentaraan, Wei Hong akan memiliki satu kesempatan lagi di seluruh Hongcheng. Memikirkan hal ini, mata Wei Hong tiba-tiba terbuka, seolah-olah kekuatan petir keluar dari matanya, dan pada saat ini, langit tiba-tiba berubah warna. Apa yang terjadi? Wei Hong, bagaimana kau bisa menarik begitu banyak hukuman surgawi? Merasakan situasi di luar, wajah Seber berubah drastis dan dia tiba-tiba berbicara. Wei Hong tentu saja tidak tahu, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit. Pada saat ini, Seber harus menyembunyikan dirinya sepenuhnya. Bagaimanapun, kekuatan guntur dan kilat dari surga adalah musuh bebuyutan Seber, jadi dia harus bersembunyi. Seluruh langit menjadi gelap gulita. Kilatan petir jatuh dari langit dan menghantam tempat Wei Hong berdiri. Kemudian, puluhan ribu sambaran petir membuat Wei Hong sepenuhnya dikelilingi oleh petir. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Seseorang benar-benar berhasil menerobos, tapi mengapa hukuman surgawi begitu mengerikan? Mundur, mundur cepat. Guntur dan kilat dalam hukuman surgawi dapat dikatakan dapat menghancurkan semua makhluk hidup. Pada saat ini, mereka yang kultivasinya lebih lemah mengeluarkan teriakan melengking dan dengan cepat mundur, tetapi mereka tidak pergi jauh. Tai Wuqing dan Hualong bertarung di sini, dan mereka juga menyadari bahwa tidak satu pun dari mereka dapat melakukan apapun terhadap yang lain. Selain itu, perubahan yang disebabkan oleh hukuman surgawi yang mengerikan memaksa keduanya untuk berhenti. "Kakak, kamu baik-baik saja?" Ketika Hualong turun, yang lain segera menghampirinya dan bertanya dengan sedikit khawatir. "Aku baik-baik saja." Apa yang terjadi? Hualong menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menatap Wei Hong yang tersambar petir, dan bertanya dengan cemberut. "Saudara Hualong, ini dia." Seorang prajurit dengan cepat memperkenalkan situasinya, dan setelah mendengar perkenalan itu, wajah Hualong tampak terkejut. Dia menatap Wei Hong dan berkata dengan suara yang dalam, "Lindungi Wei Hong dengan segenap kekuatanmu untuk mencegah siapapun memanfaatkan kekacauan ini untuk menyerang." Tidak peduli seberapa besar keinginan Hualong untuk membasmi Wei Hong, dia tidak dapat melakukannya dalam waktu dekat. Dan sekarang, di depan umum, Hualong bahkan lebih mustahil untuk melakukannya, dan dia juga harus melindungi Wei Hong, jadi dia dengan tegas memberi perintah. Tak perlu dikatakan Hualong, Mu Ziling telah memperhatikan Wei Hong sejak awal untuk mencegah orang lain mengambil tindakan. Pada saat ini, Wei Hong benar-benar dikelilingi oleh petir, dan Wei Hong tiba-tiba menemukan bahwa petir yang turun lebih tebal dari sebelumnya. Dia harus menggunakan kedua tinjunya untuk melawan dengan kuat, tetapi Wei Hong mendapati bahwa serangannya semakin banyak. Dia mengutuk dalam hatinya, dia belum pernah mendengar bahwa terobosan dalam seni bela diri akan begitu rumit dan sulit. Belum lagi Wei Hong, prajurit lainnya juga terkejut. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin aku bisa mengundang hukuman yang begitu kuat dari surga bahkan saat aku sedang menerobos? Tidak mungkin ada hukuman yang begitu kuat dari surga. Tai Wuqing tidak pergi. Sebaliknya, dia melihat ke arah Wei Hong dengan tatapan ragu di matanya. Dia jelas tidak mengerti siapa yang menerobos masuk. Lagi pula, tidak ada yang memperhatikan Wei Hong pada awalnya. Jika aku jadi dia, aku pasti sudah disiksa sampai mati oleh azab yang begitu mengerikan dari surga. Benar sekali. Mungkinkah seorang master dari kelompok domain lain telah membuat terobosan di sini? Tidak mungkin. Tidakkah kamu menyadari bahwa Sekte Yang Shen melindungi orang itu? Apa maksudmu murid Sekte Yang Shen? Bagaimana mungkin? Para prajurit yang menonton semuanya bingung, jelas tidak mengerti orang mesum macam apa yang bisa menyebabkan hukuman seperti itu. Sementara orang luar bingung, Wei Hong, yang berada di tengah guntur, berada dalam dilema. Wei Hong terkejut dan tersambar petir, menyebabkan dia muntah darah. Pada saat ini, Wei Hong tampak sangat malu.
Petir yang mengerikan itu menyambar tubuh Wei Hong, membuat seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar, dan dia mundur berkali-kali. Setelah menyeka darah dari sudut mulutnya, ekspresi Wei Hong menjadi sangat serius. Jika Wei Hong masih santai di awal, dia sekarang lebih berhati-hati. Dia tidak tahu mengapa ada yang salah dan mengapa hukuman surgawi tiba-tiba menjadi begitu sombong dan bahkan ingin memusnahkannya. Ledakan, masih ada guntur dan kilat di langit, seolah-olah seluruh area petir terkonsentrasi sepenuhnya di tempat yang jaraknya kurang dari 3 meter dari Wei Hong. Ada juga berbagai lubang besar di sekitar Wei Hong yang telah disambar petir. Kepadatan petir bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Ya ampun, siapa gerangan yang akan berhasil hukuman surgawi yang mengerikan seperti itu benar-benar tidak pernah terdengar. Benar sekali, ini sama sekali bukan tentang hukuman, tetapi tentang pemberantasan. Tetapi, mampu bertahan dalam keadaan seperti itu sungguh menakjubkan. Para prajurit yang menyaksikan kejadian itu mundur lagi dan lagi. Mereka sama sekali tidak tahan dihantam oleh guntur dan kilat seperti itu. Mereka melihat Wei Hong di area guntur dan berseru dengan takjub. Orang-orang lain dari Sekte Yang Shen juga benar-benar tercengang. Titik. Anak ini memang memiliki bakat yang luar biasa. Saat pertama kali menerobos, aku tidak mengundang hukuman dari surga seperti itu. Namun, bagaimana mungkin kau bisa selamat dari hukuman dari surga seperti itu? Hua Long tampak sangat serius, menatap dingin ke arah guntur dan kilat yang mengerikan, dan seolah-olah sedang melihat melaluinya, dia menatap Wei Hong yang tertekan di dalam. Senyum sinis melintas di bibirnya, dan dia berbicara dengan ringan. Wei Hong, kau harus bertahan. Mu Ziling yang berada di luar lapangan tidak diragukan lagi adalah yang paling cemas, tetapi dia tidak punya cara untuk menolongnya. Hukuman surgawi. Hanya terobosan yang bisa menahannya sendiri. Jika orang biasa ingin menolong, aku khawatir hukuman surgawi beberapa kali akan membuatnya lenyap menjadi abu. Seber benar-benar terdiam, dan sama sekali tidak bisa menolong Wei Hong. Pada saat ini, tinju Wei Hong telah berubah menjadi emas, dan seluruh tubuhnya telah berubah menjadi abu-abu. Rambutnya telah sepenuhnya terurai. Ledakan, energi bela diri dalam tubuh Wei Hong hampir sepenuhnya habis, dan hatinya benar-benar habis. Petir membuat Wei Hong berguling-guling berulang kali. Dia menggertakkan giginya dan memasukkan pil ke dalam mulutnya seolah-olah pil itu gratis. Wah, Wei Hong, yang tersambar petir lagi, berdiri saat ini. Serangkaian suara berderak keluar dari tubuh Wei Hong. Mata Wei Hong bersinar, dan saat ini, dia menunjukkan sedikit kedinginan. Pedang berbentuk bulan sabit muncul di tangan Wei Hong. Melihat petir itu, Wei Hong berteriak. Pedang berbentuk bulan sabit itu menebas langsung ke arahnya. Wei Hong langsung memperlihatkan serangkaian bulan purnama, yang sepenuhnya menghalangi petir. Pada saat ini, Wei Hong tampak sangat acuh tak acuh. Setelah beberapa saat kekacauan, Wei Hong melihat petir yang menyambarnya, tetapi dia tidak lagi waspada sama sekali. Saya ingin melihat berapa banyak yang bisa kalian datangi. Wei Hong menatap langit dan meraung. Dia tidak lagi menerima pukulan secara pasif, tetapi melesat ke langit. Tidak seorang pun menyangka bahwa Wei Hong akan melawan langit, seolah-olah dia akan menerima semua petir di kehampaan. Ledakan, serangan mengerikan satu demi satu menghantam Wei Hong, namun Wei Hong sama sekali tidak merasakan apapun, menggertakkan giginya, dan kembali menyerbu ke depan, seakan bertekad mencari sumber hukuman surgawi. Penerbangan Wei Hong yang melambung tinggi akhirnya membuat beberapa orang yang penasaran untuk melihat wajah aslinya. Namun, yang mengejutkan semua orang bukanlah usia Wei Hong, melainkan perilakunya. Apa yang ingin dia lakukan? Semua orang tahu bahwa hukuman dari surga semakin terkonsentrasi seiring bertambahnya usia, tetapi dia malah menentang keinginan surga. Benar sekali, mungkinkah dia ingin bertarung di sumber hukuman surgawi tapi ini sama saja dengan mencari kematian. Ya, karena dia mampu bertahan, jika dia bertahan sedikit lebih lama, dia mungkin bisa menahan hukuman surgawi. Namun, dengan kesombongan seperti itu, aku khawatir hukuman surgawi berikutnya akan lebih berat. Seolah ingin memverifikasi perkataan semua orang, saat Wei Hong melayang ke langit, awan-awan di langit tampak terhempas hancur berkeping-keping, lalu semua orang melihat sambaran petir setebal beberapa orang yang menyambar. Ledakan, tanpa menunggu lama, petir itu langsung menyambar Wei Hong. Wei Hong yang sedang terbang tinggi ke angkasa, kembali tersambar petir ke tanah. Kamu paman. Wei Hong jatuh terduduk dengan keras, tampak sangat malu. Sebelum ia sempat pulih, sambaran petir lain, yang bahkan lebih mengerikan dari yang sebelumnya, menyambar Wei Hong. Wei Hong terkejut dan tiba-tiba melompat berdiri, menahan serangan itu lagi.
Ini sama sekali bukan solusi. Wei Hong tampak agak jelek saat ini. Guntur dan kilat tampaknya tak berujung dan tidak ada yang tahu kapan itu akan berakhir. Selain itu, Wei Hong berpikir lebih dari itu. Setelah guntur dan kilat berakhir, seseorang mungkin akan menyerangnya. Inilah yang dikhawatirkan Wei Hong. Memikirkan hal ini, Wei Hong tidak ragu lagi dan terbang ke langit lagi. Kali ini, seluruh tubuhnya berubah menjadi sambaran petir, menahan serangan guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya terbang ke langit. Basmi, basmi. Sebelum Wei Hong sempat berdiri, terdengar suara-suara pembasmian dan derap kaki kuda di sekelilingnya, seolah-olah ada ribuan pasukan. Ketika Wei Hong menoleh untuk melihat, wajahnya sedikit berubah. Namun, yang dilihatnya adalah sosok-sosok ilusi yang menunggang kuda-kuda tinggi, dengan kilat di sekujur tubuh mereka. Mereka jelas-jelas adalah prajurit petir. Sosok-sosok ilusi yang dibentuk oleh kilat itu memegang senjata baja perak ilusi, dan mereka menyerbu ke arah Wei Hong dengan niat membasmi. Ledakan, ledakan, ledakan. Wei Hong tidak punya pilihan lain saat ini. Dia bergerak cepat dan bergegas maju. Melihat para prajurit guntur dan kilat yang ingin membasminya, dia meninju dengan keras tanpa ragu-ragu. Tombak ilusi itu bercampur dengan kekuatan guntur dan kilat, yang membuat Wei Hong sedikit ragu-ragu. Dia mengambil langkah kosong dan seluruh tubuhnya tidak menentu. Dia menggunakan Peng Jue Ibel secara ekstrim. Tentara petir ilusi yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Wei Hong, membuatnya sulit baginya untuk menghadapinya. Suara gemuruh itu adalah suara tinju Wei Hong yang menghancurkan tentara petir. Di bawah, saat tentara yang ditebas Wei Hong jatuh, sambaran petir mengalir ke bawah sungai. Ini adalah jenius muda baru dari Sekte Yangshen, Wei Hong. Ya, konon katanya dia pernah ingin bertanding dengan Hua Long dalam perlombaan 3 tahun, dan pernah mengacaukan keadaan di Longdu. Kita tidak boleh memelihara anak ini, kalau tidak, dia akan menjadi malapetaka bagi kita di masa depan. Tapi bagaimana kita melakukannya? Jangan khawatir, Hua Long dan yang lainnya dari Sekte Yangshen belum tentu bisa melindunginya. Di bawah, orang-orang dari berbagai sekte besar seperti Sekte Qixing, Sekte Tianyi, dan beberapa kelompok domain lainnya, dan bahkan beberapa orang yang tidak memahami situasi Wei Hong, kini memiliki niat membasmi yang kuat di mata mereka setelah mengetahui situasi Wei Hong. Aku tidak menyangka banyak orang ingin menyingkirkan orang ini, tapi kali ini aku harus melindungimu. Ada secercah cahaya di mata Hua Long saat ini. Meskipun dia terkejut dengan kekuatan Wei Hong, dia tidak pernah menganggap Wei Hong sebagai lawan, terutama ketika Hua Long berhasil menembus peringkat ke-7 Wujun. Itu bukan kesombongan, tetapi kepercayaan diri yang kuat yang terpancar dari kekuatannya yang besar. Melihat Wei Hong yang masih bertarung dalam kehampaan, Hua Long menunjukkan sedikit kedinginan di wajahnya. Pertarungan hari ini antara Hua Long dan Tai Wu King telah sepenuhnya menunjukkan ketenarannya. Selanjutnya, jika ada yang berani membasmi Wei Hong, dia akan membasminya dengan kekuatan guntur. Pada saat yang sama, citranya akan bangkit kembali. Memikirkan hal ini, senyum tersungging di wajah Hua Long, seolah-olah semuanya telah diperhitungkan oleh Hua Long. Pada saat ini, Wei Hong tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Hua Long. Di langit, Wei Hong memandangi pasukan guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya merasa sedikit lelah. Kapan ini akan berakhir? Tampaknya pasukan petir ini tidak ada habisnya, dan ketika Wei Hong membasmi sekelompok dari mereka, dia tiba-tiba merasakan sedikit bahaya. Di kejauhan, dia melihat seekor singa emas muncul. Wah, 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 yang dilihatnya hanyalah singa emas yang melangkah ringan di udara, dan terdengar suara teriakan yang jelas yang menekan Wei Hong. Yang lebih menakutkan Wei Hong adalah bahwa di atas singa emas itu duduk seorang pria yang memegang tombak emas. Dia ditutupi baju besi emas dan memiliki helm perak di kepalanya. Meskipun dia tampak seperti sosok imajiner, dia tampak nyata. Ada sedikit kecerdasan di matanya, dan ketika dia datang di depan Wei Hong, matanya tiba-tiba memancarkan cahaya yang kuat. Dua sinar cahaya langsung menembus mata Wei Hong. Pada saat yang sama, mereka ingin menembus pikiran Wei Hong, membuat wajah Wei Hong sedikit pucat, dan dia tidak bisa berhenti mundur ke belakang. Sangat kuat. Kekuatan pria di depannya setidaknya di atas pangkat kelima dari pasukan militer. Wei Hong sama sekali tidak bisa melihatnya. Pada saat ini, baik Wei Yin maupun dua yaksa terbang tidak dapat digunakan. Bagaimanapun, hukuman surgawi seperti itu adalah musuh alami bagi mereka, para ibel. Apa yang harus dilakukan? Wei Hong tampak sangat cemas, tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa pria di depannya tidak bergerak sama sekali. Saat dia dengan lembut mengangkat tombak di tangannya,
guntur dan kilat yang tak berujung berhenti sepenuhnya, seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Apa yang terjadi? Mungkinkah Wei Hong telah membuat terobosan? Ya, berhentinya guntur dan kilat berarti hukuman dari surga sudah berakhir. Anak itu pasti akan sangat tertekan lain kali. Ketika guntur dan kilat berhenti, semua orang di bawah secara keliru mengira bahwa hukuman surgawi telah berakhir. Bahkan Hualong menghela napas lega. Jika Wei Hong benar-benar mati di bawah hukuman surgawi, dia akan merasa senang, tetapi itu akan merugikan Sekte Yangshan. Pada saat ini, Wei Hong di langit berubah sepucat kertas. Wajah Wei Hong sepucat kertas. Dengan singa emas dan pria di punggungnya, Wei Hong masih memiliki peluang untuk bertarung. Namun, ketika pria di depannya mengangkat tombaknya dengan ringan dan guntur serta kilat berhenti, Wei Hong mengira dia akan menyerang, tetapi tiba-tiba, suara burung berkicau terdengar di sekelilingnya. Lalu, singa-singa emas menampakkan diri di segala arah, dan pada saat yang sama, di punggung mereka terdapat pria-pria bersenjata lengkap yang memegang tombak dan memancarkan kekuatan yang mengerikan. 1 kepala, 2 kepala, 3 kepala. Pada saat ini, Wei Hong menemukan bahwa puluhan singa emas mengelilinginya, masing-masing memancarkan aura yang menakutkan. Wei Hong merasakannya dan menemukan bahwa tingkat kultivasi terendah berada di tingkat kelima tentara Wujun. Ada sedikit keringat dingin di dahinya. Ini benar-benar tipuan. Wei Hong menunjukkan senyum pahit di wajahnya. Bagaimana dia bisa mengalahkan pria sekuat itu? Ini benar-benar irama mencari kematian. Pada saat ini, pria yang menyerang di awal dengan lembut mengayunkan tombak di tangannya. Saat dia mengayunkannya, seolah-olah itu adalah sinyal, semua orang menembakkan tombak mereka langsung ke Wei Hong. Ketika tombak-tombak panjang menyerang Wei Hong, ujung tombak itu mengeluarkan suara guntur dan kilat. Ketika ujung tombak yang tak terhitung jumlahnya menyerang pada saat yang sama, suara guntur dan kilat yang mengerikan menjadi 3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Wei Hong hanya menghalangi satu sinar cahaya tombak dan terbanting ke tanah. Petir menyambar tubuh Wei Hong, dan tombak ilusi itu tampaknya menembus tubuh Wei Hong. Titik titik titik, titik titik titik, mengembuskan, mengembuskan, mengembuskan. Saat Wei Hong terlempar, dia memuntahkan darah terus-menerus. Pada saat ini, Wei Hong menderita pukulan ganda baik secara fisik maupun mental. Wei Hong, yang jatuh tidak jauh dari situ, memiliki ekspresi yang sangat ganas di wajahnya. Karena kita sedang berkompetisi dalam hal guntur dan kilat, maka aku akan berkompetisi denganmu. Wei Hong meraung dan menatap puluhan orang itu. Partikel bulat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melayang di sekitar tubuhnya. Itu adalah Thunderbolt Bats. Thunderbolt Bats mulai berputar di sekelilingnya saat Wei Hong berpikir. Pada saat ini, serangan itu kembali menyerang Wei Hong. Pergi. Mengikuti pikiran Wei Hong, 100 butir petir membentuk penghalang di tengah sebelum petir mencapai Wei Hong. Ketika semua kekuatan guntur dan kilat datang, Wei Hong berteriak dingin. Meletus, meletus, meletus. Suara gemuruh terdengar dari mulut Wei Hong, seolah-olah dia ingin melampiaskan depresinya. Saat Wei Hong menambahkannya, semua 100 manik petir meledak. Kekuatan yang mengerikan itu langsung menghentikan serangan puluhan orang itu. Namun, jarak antara kedua belah pihak terlalu besar. Setelah Wei Hong memblokirnya, serangan lain datang di depan Wei Hong. Pada saat ini, Wei Hong bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bereaksi dan langsung terlempar. Oh sial, Wei Hong berteriak marah saat ini. Dia menyadari bahwa dia dalam bahaya besar kali ini. Ketika Wei Hong bertarung di kehampaan, orang-orang di bawah menjadi berisik lagi. Hukuman dari surga belum berakhir. Ya, kelihatannya lebih kuat, dan aku benar-benar merasakan sedikit kehancuran. Dengan hukuman surga yang begitu mengerikan, aku khawatir Wei Hong tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Di bawah sana, suara-suara diskusi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar, dan mereka tidak menyembunyikan suara mereka. Bagaimanapun, mereka tidak menyangka bahwa setelah waktu yang singkat, hukuman surgawi yang mengerikan seperti itu akan muncul kembali. Pada saat ini, wajah Tai Wuqing juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia melewati kehampaan, dan meskipun dia tidak dapat melihat situasi di dalamnya, Tai Wuqing dapat merasakan momentum yang mengerikan datang dari dalam. Dengan momentum seperti itu, bahkan dia tidak akan dapat melarikan diri. Siapa gerangan anak ini? Bagaimana dia bisa mendatangkan hukuman surgawi yang mengerikan seperti itu? Tai Wuqing bergumam pada dirinya sendiri. Di kejauhan, Yan Sui, yang berpakaian putih dan memiliki mata dingin yang sama, juga memancarkan secercah cahaya saat ini. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, seperti peri.
Beberapa prajurit di sekitar memandang Yan Sui dengan kagum, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju untuk berbicara dengannya. Mereka hanya menatapnya dengan tenang. Itu cukup menarik. Yan Sui tiba-tiba berbicara pada dirinya sendiri, dan begitu dia selesai berbicara, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Meskipun dia mengenakan cadar, senyuman ini begitu menawan sehingga semua orang di sekitarnya terobsesi dengannya. Meskipun itu hanya sesaat, itu membekas di benak banyak prajurit. Namun, Yan Sui sama sekali tidak mempedulikannya. Dia menatap ke dalam kehampaan, seolah-olah dia bisa melihat situasi di dalamnya dengan jelas. Ekspresi terkejut di wajahnya menjadi semakin intens. Di gerbang Qixing, mata Liu An berbinar bangga, dan ada sedikit kebahagiaan. Pada saat ini, dia menatap Eleve Yuan yang terluka dan bertanya dengan khawatir, kakak, bisakah Wei Hong selamat kali ini? Ekspresi Eleve Yuan juga sedikit serius saat ini. Dia menatap ke dalam kehampaan dan berkata dengan sedikit emosi dia mampu memicu hukuman surgawi yang begitu kuat. Dia adalah bakat yang luar biasa. Namun, jika dia benar-benar dapat menerobos dalam menghadapi hukuman surgawi yang begitu kuat, maka bahkan jika dia masih hidup, saya khawatir dia akan membuat semua orang sangat takut. Mendengar apa yang dikatakan Liu An menunjukkan sedikit ketidakpuasan di wajahnya. Melihat adik perempuannya seperti ini, Liu An berbisik lagi dengan hukuman surgawi seperti itu, apalagi Wei Hong, bahkan mereka yang berada di atas pangkat 7 dari pasukan militer tidak dapat bertahan hidup dengan aman. Jadi, dia pasti akan mati. Bahkan jika dia selamat karena keberuntungan, apakah menurutmu sekte lain seperti sekte Tianyi akan membiarkan Wei Hong tumbuh dewasa? Melihat ekspresi bingung Liu An, Eleve Yuan berkata lagi jangan lupa ada Ibel. Hong Cheng sedang dilanda kekacauan, dengan banyak sekali murid dari berbagai sekte berkumpul bersama, dan semua wilayah utama juga mengirimkan ahli terbaik mereka. Meskipun pertempuran terus berlanjut, tidak ada berita dari para Ibel. Namun, tidak peduli sekte mana itu, mereka semua mengerti bahwa dengan dibukanya harta karun Xuanwu, para Ibel pasti akan datang, dan karena Wei Hong telah menyebabkan perubahan yang begitu tiba-tiba, bagaimana mungkin para Ibel membiarkannya tumbuh dengan aman. Meskipun banyak orang tidak mengatakan kata-kata ini, mereka semua mengerti bahwa tidak peduli apakah Wei Hong dapat menerima hukuman surgawi atau menghindarinya secara langsung, ia ditakdirkan untuk tidak selamat. Namun, Wei Hong saat ini tidak peduli dengan banyak hal. Ia sekarang hanya punya satu pikiran, yaitu selamat. Wei Hong meledakkan manik-manik petir satu persatu tanpa mempedulikan nyawanya. Pada saat ini, ekspresinya sangat ganas, dan dia benar-benar gila. Wei Hong tidak menyadari bahwa saat pertarungannya dengan puluhan orang di depannya menjadi semakin intens, momentumnya tidak melemah sama sekali, tetapi malah meningkat. Wah, Wei Hong kembali terpental. Saat hendak menyerang, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia tampak sedikit tertegun. Para prajurit guntur dan kilat yang baru saja saling membasmi tiba-tiba mundur satu persatu, seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Seluruh langit tiba-tiba menjadi sangat cerah, dan bahkan kabut di langit pun menghilang. Wei Hong berdiri di langit seolah sendirian. Dia jelas tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, suara seber akhirnya terngiang lagi di benak Wei Hong. Akhirnya mereka mundur. Itu nyaris saja terjadi. Seber berkata dengan sedikit lega bahwa hukuman ilahi dapat dikatakan sebagai musuh bebuyutan jiwa seperti Seber, dan bahkan mungkin menghilang begitu saja. Oleh karena itu, ketika badai mereda, Seber pun berbicara. Gelombang kelelahan mengalir deras ke dalam hati Wei Hong, dan pikirannya juga pusing. Namun, dia tahu saat ini bahwa dia tidak boleh jatuh. Belum lagi hal-hal lain, bahkan jika Wei Hong kembali ke Hong Cheng saat ini, banyak orang mungkin akan mencoba membasminya. Tanpa repot-repot berbicara dengan Seber, Wei Hong malah berlari lurus ke depan dalam kehampaan. Apapun yang terjadi, Wei Hong harus meninggalkan Hong Cheng dan mencari tempat yang tenang untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Apakah hukumannya sudah berhenti? Ya, bagaimana dengan Wei Hong, mungkinkah dia gagal menahan hukuman dari surga dan langsung diledakkan menjadi abu? Seharusnya tidak mungkin. Durasi hukuman surgawi telah berakhir, jadi Wei Hong seharusnya aman. Mungkinkah dia terluka parah, jadi dia tidak melihatnya? Beberapa prajurit dengan kultivasi yang lebih lemah menatap ke langit dan berbisik. Namun, pada saat ini, suara yang agak dingin terdengar Wei Hong telah pergi. Apa tersisa yang lain bingung dan ingin bertanya, tetapi ketika mereka melihat suara itu berasal dari Tai Wuking, mereka menelan sisa kata-kata mereka. Mata Tai Wuking bersinar terang, seolah-olah dia bisa melihat menembus kehampaan.
Dia berkata dengan dingin, sepertinya dia juga merasakan bahaya, jadi dia bergegas keluar. Dia bahkan tidak meminta bantuan sektenya sendiri. Menarik. Setelah dia selesai berbicara, Tai Wuqing menghilang di tempat. Wei Hong ini cukup pintar, tapi mengapa dia tidak mencari perlindungan sekte? Apa kau tidak tahu ini Wei Hong punya dendam terhadap Hualong? Hehe, dia jelas takut Hualong akan membasminya. Itu tidak mungkin. Sebagai kakak tertua dari sekte Yangshen, apakah Hualong benar-benar bisa bersikap picik? Haha, siapa yang bisa memastikannya? Lagi pula, potensi Wei Hong luar biasa. Titik 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 titik. Serangkaian suara sombong terdengar, dan wajah Hualong menjadi suram dan mengerikan. Anak orang pembawa sial ini, dengan cara ini, sepertinya aku, Hualong, adalah seorang penjahat. Memikirkan hal ini, Hualong berkata dengan suara yang dalam, kita tinggalkan kota ini. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan Wei Hong mendapat masalah. Dia adalah seorang jenius yang langka di sekte Yangshen kita. Orang-orang lainnya juga tidak berbicara. Mereka menundukkan kepala dan menerima perintah, lalu berjalan ke samping mengikuti Hualong. Pada saat ini, yang lainnya saling memandang, tanpa ragu-ragu, dan berlari langsung keluar Hongcheng. Wei Hong tidak boleh dibiarkan bertahan hidup. Pada saat ini, semua orang saling memandang dengan niat membasmi di mata mereka. Jelas, bagi mereka, mereka harus membasmi Wei Hong sebelum dia mencapai kekuatannya. Desir, Wei Hong berhenti 100 mil jauhnya dari Hongcheng saat ini. Ada gunung-gunung tak berujung di sini, yang sangat cocok untuk bersembunyi. Merasakan bagian terdalam dari gunung itu, sebenarnya ada napas monster yang kuat. Wei Hong tidak berani berlari ke depan lagi, karena takut membuat monster itu khawatir. Dia menemukan sebuah gua dan menutupinya sehingga orang luar tidak dapat mendeteksinya sama sekali, dan dia merasa lega. Namun setelah melakukan semua ini, Wei Hong tidak dapat menahannya lagi dan terjatuh dengan keras. Ia hanya berhasil melakukannya dengan menggertakkan giginya dan mengandalkan momentumnya, tetapi ketika rasa bahayanya menghilang, Wei Hong tentu saja tidak dapat menahannya lagi. Panggilan, Wei Hong yang jatuh ke tanah tidak mengalami koma. Sebaliknya, ia mulai memikirkan apa yang terjadi hari ini. Meskipun ia merasa sangat lelah, Wei Hong dapat merasakan kekuatan dahsyat mengalir melalui meridian di tubuhnya. Ini adalah perasaan yang ia rasakan setelah menerobos ke tingkat kedua pasukan militer. Seni penguasa tertinggi seharusnya sudah mencapai kesempurnaan sekarang. Dengan kekuatan fisikku saat ini, seni itu telah mencapai tingkat yang baru. Namun, mengapa tiba-tiba kekuatan hukuman surgawi menjadi sangat tidak normal dengan kondisi fisikku saat ini? Seharusnya tidak seperti ini sama sekali. Wei Hong mengerutkan kening dan berpikir, dan pada saat ini, Seber melayang keluar, menatap Wei Hong, dan berkata sambil mendesah, saya pikir saya sekarang tahu mengapa hukuman dari surga begitu cepat dan kuat. Yah, kenapa? Mendengar apa yang dikatakan Seber, Wei Hong tiba-tiba duduk, menatap Seber yang melayang di udara, dan bertanya dengan cepat. Jalan seni bela diri itu sendiri adalah melawan surga. Semua orang menginginkan kehidupan abadi, dan mengejar dao yang agung adalah pertarungan dengan surga demi kehidupan. Secara alami, ketika Anda mencapai tingkat prajurit bela diri dan menyentuh sedikit alam dao, Anda akan dihukum oleh surga. Hanya ada satu alasan mengapa hukuman Anda begitu berat, dan itu karena fisik yang Anda tunjukkan membuat surga ingin memusnahkan Anda sepenuhnya. Saibo berbicara dengan nada yang sedikit serius saat ini. Dia tidak mengatakan seperti apa kondisi fisiknya, tetapi Wei Hong mengerti bahwa dengan dantiannya yang hancur, dia mempraktikkan teknik penguasa, menggunakan langit dan bumi sebagai dantiannya, menyerap energi bela diri, dan mengejar keabadian. Tentu saja, tidak mungkin untuk tidak diizinkan oleh dewa. Setelah mendengar penjelasan ini, wajah Wei Hong tiba-tiba berubah sedikit. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan dia berkata dengan cemas, bukankah itu berarti hukuman surgawi yang disebabkan oleh terobosanku akan menjadi semakin banyak dan semakin sulit di masa depan? Benar sekali. Dan, hehe, kemungkinan kau tersambar petir cukup tinggi. Seber tiba-tiba tertawa dan menggonggong, tampak sangat bersemangat. Pamanmu. Mendengar ini, Wei Hong mengumpat dengan keras. Namun setelah beristirahat sebentar, ia memasukkan segenggam pil ke dalam perutnya dan mulai pulih. Ketika Wei Hong berhasil mencapai peringkat kedua Wujun, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa sementara tingkat kultivasinya meningkat, kekuatan jiwanya juga meningkat pesat. Dengan mata terpejam, Wei Hong menyelimuti area sekitar dalam jarak 300 meter dengan kekuatan jiwanya. Jika ada gangguan, Wei Hong akan dapat merasakannya tepat waktu. Tepat ketika Wei Hong mulai berlatih,
sebuah sosok terbang cepat dari kejauhan. Dia membawa tombak di punggungnya, memancarkan niat membasmi yang kuat. Rambutnya yang panjang menari-nari, tetapi matanya menunjukkan sedikit ketidakpedulian. Melihat gunung di depannya, pria itu segera berhenti. Auranya menghilang di sini. Sepertinya dia berhenti di sini. Pria itu tersenyum dingin saat ini. Dia bergegas menuju gunung dengan cepat. Dia ingin sampai di sana sebelum yang lain tiba. Dia ingin mengirim Wei Hong pergi terlebih dahulu. Kalau tidak, akan sulit untuk membasmi Wei Hong setelah yang lain tiba. Sosok itu melompat selangkah demi selangkah, mencari dengan cepat di pegunungan. Namun, yang membuat pria itu kecewa adalah dia tidak menemukan jejak Wei Hong sama sekali. Memikirkan hal ini, cahaya dingin melintas di mata pria berpakaian ungu itu. Aku ingin melihat di mana kau bisa bersembunyi. Pelacakan. Dengan teriakan yang dalam, mata pria berbaju ungu itu tiba-tiba berubah menjadi abu-abu, dan aura abu-abu keluar dari matanya. Pada saat ini, terlihat bahwa aura abu-abu menutupi seluruh tubuhnya. 10 meter, 100 meter, 1000 meter, seolah-olah memiliki kewaskitaan yang mencakup semua area dalam radius beberapa ribu meter. Aura abu-abu menyebar, dan dalam area jangkauannya, bahkan gerakan seekor semut pun dapat dirasakan dengan jelas oleh pria berbaju ungu. Belum. Pria berbaju ungu itu sedikit mengernyit, tetapi sedikit keraguan melintas di matanya. Mungkinkah dia datang ke tempat yang salah? Namun, pria berbaju ungu itu jelas tidak akan membiarkannya pergi, tetapi bersiap untuk mencari lagi. Pada saat ini, senyum muncul di sudut mulutnya, matanya kembali normal, dan pada saat yang sama, dia melangkah maju. Akhirnya menemukanmu. Mata pria berpakaian ungu itu dipenuhi dengan niat membasmi, dan dia bergegas maju. 10 menit kemudian, dia datang langsung ke gua yang disembunyikan oleh Wei Hong. Melihat gua yang tersembunyi itu, pria berpakaian ungu itu tidak berkata apa-apa, melangkah maju, dan meninju langsung. Yang dia lihat adalah cahaya tinju emas besar yang muncul dan menghantam gua secara langsung. Ledakan, 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 sebuah pukulan dilepaskan, bumi berguncang, dan puing-puing yang menghalangi gua hancur berkeping-keping. Seluruh gua langsung runtuh. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas keluar dengan sedikit malu. Sosok itu tidak lain adalah Wei Hong. Wei Hong yang baru saja pulih, belum sempat bereaksi ketika tiba-tiba dia merasakan sedikit bahaya. Rerundewa di gua itu berjadewa ke tanah. Ketika Wei Hong bergegas keluar, dia mendapati bahwa gua tempat dia baru saja berada telah rata dengan tanah. Sebuah gunung kecil benar-benar terhempas. Menatap pria di depannya, ekspresi Wei Hong sedikit dingin. Ia mendarat di tanah dan sebelum ia sempat mengatakan apapun, ia mendengar pria di depannya berteriak langsung, apakah kau Wei Hong hari ini? Aku akan meminjam kepalamu untuk digunakan. Siapa kamu? Kamu sangat sombong. Setelah mendengar kata-kata yang agak arogan dari pria di depannya, Wei Hong hampir ingin menamparnya sampai mati, dan bertanya dengan dingin. Kau tidak pantas mengetahui hidupku. Pada saat kematianmu, aku akan memberitahumu namaku dan membiarkanmu menjadi hantu yang mengetahui segalanya. Pria berbaju ungu itu melangkah maju, niat membasmi yang tak tertandingi terpancar dari seluruh tubuhnya. Dia memegang tombak di belakangnya di tangannya, menatap Wei Hong, dan berkata dengan percaya diri. Hati-hati dengan angin yang meniup lidahmu. Wei Hong menatap pria yang sangat sombong di depannya, wajahnya menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin. Pria berpakaian ungu itu menggelengkan kepalanya sedikit, menatap Wei Hong seolah-olah dia adalah orang mati. Dia memegang tombak dengan erat di tangannya, menggerakkan kakinya dengan cepat, dan langsung menuju Wei Hong. Pria berbaju ungu itu memiliki rambut panjang yang terurai dan tombak di tangannya seperti ular api. Auranya sangat kuat, dan Wei Hong diselimuti oleh serangan yang tak ada habisnya. Dengan tombak ini, kekosongan itu tampaknya hancur. Membasmi. Dengan teriakan dingin dan aura pembasmi, dia mengunci Wei Hong dengan kuat. Wei Hong menunjukkan seringai saat ini. Dia baru saja menerobos ke tingkat kedua pasukan militer dan membutuhkan seseorang untuk mengujinya. Melihat pukulan yang mengerikan ini, wajah Wei Hong tidak menunjukkan kepanikan apapun. Sebuah tinju emas besar muncul di tangan kanannya, dan dia melihat tombak yang menyerang dan memukulnya dengan keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Itu adalah pukulan yang mengerikan, tetapi tangan kanan Wei Hong tidak terluka sama sekali. Dia dengan mudah memblokir serangan pria berpakaian ungu di depannya, menatapnya dan mencibir, tidak lebih dari itu. Wajah lelaki berpakaian ungu itu sedikit jelek saat ini. Dia menatap Wei Hong, dan auranya menjadi menakutkan lagi. Dia berteriak keras, mengirimmu ke surga. Begitu dia selesai berbicara,
tombak di tangan pria berpakaian ungu itu terbang menjauh dari tangan kanannya, seperti benda yang dilempar, dan melesat ke arah Wei Hong. Pada saat ini, tombak itu tampak 3 kali lebih menakutkan dari sebelumnya, dan langsung memotong kekosongan. Aliran niat membasmi terkondensasi dalam tombak dan langsung menuju ke arah Wei Hong. Pada saat ini, setelah pria berpakaian ungu menyerang langsung dengan tombak dan melepaskan diri, dia tidak menunjukkan keraguan sedikitpun. Seluruh sosoknya dengan cepat membentuk lapisan-lapisan hantu di kehampaan. Wei Hong sama sekali tidak mengubah ekspresinya saat menghadapi tombak yang dipenuhi dengan niat membasmi. Sebaliknya, dia menatap tombak yang mengerikan itu dengan kedua tangannya dan meninju tombak itu langsung dengan tinjunya. Kekuatan yang mengerikan itu bertabrakan dengan tombak itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam benturan keras itu, momentum Wei Hong bagaikan pelangi, dan dia menghantam tombak itu dengan keras. Tombak yang mengerikan itu tampaknya tak terhentikan, tetapi pada saat ini, tinju Wei Hong langsung menghancurkan tombak itu bagian demi bagian. Wah, setelah ledakan itu, Wei Hong tidak berhenti sama sekali dan bertabrakan dengan pria berbaju ungu. Kedua pria itu mundur beberapa langkah, dan mata pria berpakaian ungu itu berkilat kaget. Dia jelas tidak menyangka Wei Hong begitu kuat, dan pria berpakaian ungu itu mencibir, "Kau hanya tahu kekuatan kasar, aku akan membasmimu hari ini. Bodoh amat John denganmu, aku akan membasmimu." Wei Hong mengeluarkan raungan panjang, menatap pria berpakaian ungu yang masih sombong itu. Wei Hong juga geram, dan pedang berbentuk bulan sabit di tangannya muncul langsung di tangan Wei Hong. Dia menatap pria berpakaian ungu itu dan berteriak dingin, "Tebasan berbentuk bulan sabit." Dengan suara gemuruh, cahaya pedang yang menyilaukan turun dari langit, dan cahaya pedang yang tak berujung mengembun menjadi bulan-bulan bundar, langsung menekan pria berbaju ungu itu. Pada saat ini, pria berbaju ungu itu menggenggam kedua tangannya di depan dada, seolah-olah dia memegang lengannya dengan sia-sia, dan berteriak dingin, "Segel pelukan gunung." Dengan teriakan pelan, terlihatlah lelaki berbaju ungu itu sedang memegang di tangannya serangkaian gunung besar yang tiba-tiba mengembun dan jatuh langsung ke arah Wei Hong. Ledakan, ledakan, ledakan. Pria berpakaian ungu itu memegang sebuah gunung besar di tangannya. Dia mendorongnya ke depan dan gunung itu bertabrakan hebat dengan serangan Wei Hong. Pria berpakaian ungu itu membentuk lapisan-lapisan tanda, yang membuat gunung itu semakin besar dan kuat lagi, sehingga serangan Wei Hong mudah dipatahkan. Ledakan. Wei Hong terkejut dan terhempas oleh gunung itu. Saat dia terhempas mundur, darah mengalir dari sudut mulutnya dan tatapan dingin melintas di matanya. Pria berpakaian ungu itu berteriak dan bergegas menuju Wei Hong yang terhempas. Kedua tangannya dengan lembut membentuk segel. Sekali lagi, lapisan-lapisan gunung menghantam secara langsung, dan gunung-gunung yang mengerikan itu, tetapi dengan momentum yang besar, menghantam gunung Wei Hong, tetapi Wei Hong menahannya dengan tubuhnya, dan sama sekali tidak lebih lemah dari Hou Feng. Serangan keduanya menjadi semakin mengerikan, dan gunung-gunung langsung hancur. Kekuatan yang ditimbulkan oleh keduanya mengguncang bumi, dan pria berbaju ungu menunjukkan sedikit kecemasan di matanya saat ini. Orang ini, kenapa tubuhnya begitu menyimpang? Pria berpakaian ungu itu mengumpat dengan keras. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria di depannya akan sekuat itu secara fisik. Namun, jelas bahwa pria berpakaian ungu itu masih memiliki beberapa trik tersembunyi. Melihat Wei Hong, pria berpakaian ungu itu mencibir dan berkata, "Aku akan mengirimmu ke surga." Setelah selesai berbicara, pria berpakaian ungu itu tiba-tiba mundur dan menjauh dari Wei Hong. Kemudian dia tiba-tiba menutup matanya dan berteriak keras, "Formasi pedang 10 arah." Setelah dia selesai berbicara, dia melihat pedang panjang keluar dari sekitar pria berbaju ungu itu. Niat pedang yang mengerikan itu mengembun menjadi formasi pedang. Ki pedang yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi formasi pedang yang tak terhitung jumlahnya, yang menatap Wei Hong dan langsung menyelimuti Wei Hong. Pedang panjang yang mengerikan itu sangat tajam, seperti menembus udara, dan niat membasmi membumbung tinggi ke langit. Pada saat ini, formasi pedang 10 arah mengikuti pikiran pria berbaju ungu dan terbagi menjadi 10 arah, menusuk Wei Hong sepenuhnya. Ledakan, 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 ledakan. Wei Hong, yang sepenuhnya diselimuti oleh niat pedang, melambaikan tinjunya saat ini. Di kejauhan, pria berpakaian ungu itu membuka matanya dan menunjukkan sedikit kedinginan, "Hari ini, disinilah kau akan mati. Aku akan meminjamkan kepalaku kepadamu untuk menyebarkan kekuatan Fu Xiaochen." Pada saat ini, lelaki berbaju ungu itu mengeluarkan raungan panjang, dan membentuk segel rumit dengan tangannya lagi.
Niat pedang yang tak berujung tiba-tiba muncul dari tubuhnya lagi, dan sekali lagi bercampur dengan niat pedang, menyelimuti Wei Hong. Pria berbaju ungu, Fu Xiaochen, memiliki ekspresi yang sangat dingin saat ini, dengan niat membasmi yang tak berujung di matanya. Dia tidak memiliki dendam terhadap Wei Hong, tetapi setelah melihat hukuman surgawi yang disebabkan oleh Wei Hong, dia mengembangkan niat membasmi untuk menjadi terkenal. Kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk membasmiku. Pada saat ini, Wei Hong mengeluarkan raungan panjang, dan cahaya tak berujung meledak dari tinjunya, yang benar-benar menghancurkan semua formasi pedang. Wei Hong membubung ke langit, menatap Fu Xiaochen di kejauhan, dan bergegas dengan niat membasmi. Desir, Fu Xiaochen tidak panik. Sebaliknya, dia menarik pelan-pelan dengan kedua tangannya, dan melihat sebuah labu kecil dikeluarkan langsung dari kekosongan. Melihat Wei Hong, Fu Xiaochen menyeringai di sudut mulutnya, langsung membuka tutupnya, dan melemparkannya ke arah Wei Hong. Saat energi bela dirinya diaktifkan, labu kecil itu tiba-tiba memancarkan cahaya. Cahaya terang melesat keluar dari labu itu, dan cahaya yang tak berujung menyelimuti Wei Hong. Kemudian, sebelum Wei Hong sempat bereaksi, ia tersedot oleh daya isap yang sangat besar. 580.